Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao dan dua ksatria mayat hidup terdampar di tempat antah berantah. Mereka kemudian mengikuti rombongan roh petir yang ternyata menuju domain abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Leluhur Fry melompat dengan semua yang dimilikinya, berjuang bebas dari air terjun laut. Semuanya menjadi tidak jelas dan gelap, meninggalkan alam kuno ini. Di sisi lain, banyak raja tahu bahwa batas-batas air terjun laut sangat menakutkan, mendekati secara sembrono akan mengakibatkan bahkan tulang seseorang menghilang, tubuh dan jiwa dimusnahkan, menghilang dari dunia ini. Saat ini, Shi Hao mengalami jenis siksaan yang lebih baik mati daripada hidup. Permukaan tubuh ikan bersinar, menjadi seperti matahari surgawi hitam, menahan beberapa jenis kekuatan misterius. Tubuhnya sendiri dengan cepat menyusut. Sementara itu, Shi Hao dan yang lainnya menghadapi tekanan yang luar biasa, tubuh mereka mengeluarkan suara pihpa yang tak ada habisnya, semuanya pecah. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah Shen Ming kehilangan warna. Bahkan seseorang yang sekuat dia, seorang ksatria mayat hidup emas real merilis diri, saat ini, akan segera mati. Sanzang masih sama, seluruh tubuh compang-camping, aura suci menurun, seluruh makhluk akan hancur berkeping-keping. Adapun Shi Hao, situasinya mengkhawatirkan, akan mati kapan saja. Itu karena dia belum mencapai self-release realm. Namun, tempat ini aneh. Tekanan yang dibawanya melebihi batas seseorang, seolah-olah itu adalah semacam ujian khusus. Segera setelah itu, ekspresi mereka berubah. Seluruh tubuh leluhur Fry berlumuran darah, sangat hancur, tampak seperti akan runtuh. Orang harus tahu bahwa kali ini, mereka menggunakannya untuk meninggalkan sisi lain. Apakah ikan ini akan hancur berantakan? Lihat, pola leluhur di tubuhnya telah redup, akan benar-benar hancur. Ini berarti ia telah kehilangan perlindungan, kata Shen Ming. Setelah gemetar hebat, mereka semua pingsan. Mereka hanya bisa mempertahankan sedikit kesadaran selama proses ini, mendengar beberapa suara pengorbanan yang samar-samar. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi, sangat tidak jelas. Ancestral Fry menggunakan teks leluhur sebagai api, darahnya sendiri sebagai persembahan, menyalakan dirinya sendiri. Itu melompat keluar dari sungai takdir, akan memasuki tempat yang berbeda. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Shi Hao bangun, mendengar suku kata terakhir dari suara pengorbanan, seolah-olah beberapa jenis upacara benar-benar dilakukan, apalagi baru saja berakhir. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi dia selamat. Semua tulangnya patah, dagingnya rusak parah, tapi ini masih bisa bertahan. Ketika dia duduk, tubuh Shi Hao terus mengeluarkan suara, semua tulangnya yang patah mulai sembuh. Tidak jauh, Shen Ming dan Sanzang bahkan lebih menderita, tubuh mereka berkeping-keping, terbelah, hampir hancur total. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka membuka mata. Namun, mereka sangat pucat, api roh primordial redup, akan padam. Keduanya memiliki senyum pahit di wajah mereka. Ini terlalu pahit, kondisi mereka benar-benar berantakan. Jika mereka ingin pulih, mereka membutuhkan waktu, terlebih lagi harus membayar harga yang mahal. Kamu tidak terlalu terpengaruh? Ketika mereka menyatukan tubuh mereka lagi dan melihat keadaan Shi Hao, mereka berdua tergerak, sangat terkejut. Layak menjadi Huang. Terhadap ini, Sanzang hanya memiliki evaluasi ini. Aku benar-benar mempertimbangkan untuk menjadikanmu teman Daoku. Shen Ming bahkan lebih langsung, menahan rasa sakit, mengedipkan matanya dengan menawan, melepaskan godaan yang menjungkir balikan kehidupan, merayu jiwa. Ada apa dengan ikan ini? Shi Hao melihat ke kejauhan. Tubuh ikan itu sekarang jauh lebih kecil, hanya beberapa ratus zang panjangnya, berlumuran darah, compang-camping, bahkan tengkoraknya benar-benar hancur, dari kelihatannya tidak akan bisa hidup. Namun, ada sepotong pola leluhur yang tidak padam. Saat ini, itu berkedip, melepaskan cahaya yang menyilaukan, mengekstraksi darah esensinya, mulai menunjukkan kekuatan. Di bawah suara gebeng-gebeng, ikan aneh ini mengalami perubahan aneh, menyusut sekali lagi, menjadi 10 zang panjangnya. Tulang-tulangnya yang hancur sembuh, tubuh yang compang-camping pulih, kehidupan kembali. Ini sama dengan menghabiskan semua energi darahnya, menyusutkan tubuhnya untuk pulih. Itu jelas lebih lemah dari sebelumnya. Yang paling mengejutkan adalah bentuknya juga mulai berubah, kepala naga tiran dan tanduk banteng berubah menjadi keadaan burung. Kepalanya menjadi lebih seperti kepala peng, emas dan gemerlap. Itu masih memiliki tubuh ikan, tidak terlalu banyak berubah, tetapi pola sedang diproduksi, sangat kompleks dan mendalam. Shi Hao segera terkejut, dalam hati terguncang. Pola-pola ini sedikit mirip dengan simbol Kunpeng. Dia mengerti jenis spesies ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah leluhur Fry akan berubah menjadi Kunpeng? Pada akhirnya, kepala Peng menghilang. Itu berubah menjadi ikan hitam, tetapi tubuhnya jelas mengandung aura Peng, berbeda dari sebelumnya. Setelah melompat keluar dari sungai takdir, leluhur Fry ini mengalami perubahan aneh,
menjadi tak terukur, kata Sanzang. Shi Hao mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi dengan apa yang disebut Ancestral Fry? Ada berapa tepatnya? Jangan bilang begini cara Kunpeng diciptakan? Segera setelah itu, mereka menjadi tenang, mulai khawatir tentang keselamatan mereka sendiri, mengamati sekeliling. Tempat seperti apa ini sebenarnya? Itu terlalu luas, tidak memiliki sedikit aura, seperti dunia kuno yang hancur, tempat yang ditinggalkan, terlalu luas dan kesepian. Mereka jelas meninggalkan dunia tempat mereka berada sebelumnya, berjuang bebas, memasuki hamparan surga kuno yang misterius. Lihat, ada beberapa leluhur Fry yang berenang di sana, kata Shen Ming. Hanya saja, ikan-ikan itu semua sangat sial, semuanya sudah mati, panjangnya sekitar 10.000 zang, beberapa hanya selusin zang, transformasi mereka gagal, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu mereka mati. Selain itu, tempat ini terlalu sunyi. Apakah ini alam semesta kuno yang ditinggalkan, bumi sisa yang hancur? Tiba-tiba, riak-riak ditransmisikan dari kejauhan. Selain itu, suara doa agung dapat terdengar, terlebih lagi jenis suara pengorbanan, seolah-olah orang-orang zaman dahulu menangis bersama, berdoa. Ada orang di sini? Mereka melebarkan mata, melihat beberapa ratus makhluk melintasi langit yang tenang, tiba dengan tertib. Shi Hao langsung tercengang, seluruh tubuhnya gemetar karena alarm. Akan menimbulkan kegemparan jika bahkan satu atau dua makhluk ini muncul di dunia nyata, namun ratusan dari mereka muncul di sini sekaligus. Yang paling penting adalah mereka membawa tikar anyaman rumput, seseorang berbaring di atasnya. Isak tangis kesedihan datang dari mereka, seolah-olah mereka mempersembahkan korban kepada seorang kaisar agung yang telah meninggal berabad-abad yang lalu. Ini adalah tanah terlantar, tempat yang terlepas dari kehampaan besar. Awalnya sunyi, layu, tidak memiliki kehidupan, tetapi sekarang, sekelompok makhluk bergerak melintasinya, melepaskan tangisan kesedihan, seolah-olah mereka mempersembahkan pengorbanan kepada kaisar suci yang telah meninggal dari zaman kuno. Tatapan Shi Hao sangat kuat. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah lihat, dia benar-benar terkejut dalam hati. Makhluk-makhluk itu, yang lebih kecil hanya sepanjang sumpit, yang lebih besar setebal lengan, setengah zang panjangnya, semua warna yang berbeda, membawa cahaya kilat, warna yang indah dan cerah. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, maka mereka akan mengira mereka sedang melihat sekelompok ular. Pada kenyataannya, mereka pasti tidak. Mereka semua adalah bagian dari spesies langka yang sangat kuat, sulit ditemukan satu atau dua di dunia. Mereka adalah roh petir, yang menghususkan diri dalam melahap kesengsaraan surgawi, menggunakan petir sebagai makanan. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan dikenal sebagai makhluk yang tak tertandingi, salah satu dari mereka tak tertandingi di tingkat mereka di tahap selanjutnya. Shi Hao sebelumnya telah melihat mereka sebelumnya, apalagi menaklukkan mereka bertiga. Ini adalah makhluk yang telah lama dibesarkan oleh keluarga Wang, mencoba menyakitinya, melepaskan roh petir ini ketika dia menghadapi kesengsaraan di Imperial Pass, hampir membuatnya menderita bencana besar. Namun, kemudian, ketiga roh petir ditaklukkan olehnya, disimpan di kolam petir. Hal-hal semacam ini jarang terlihat, tidak bisa dilestarikan di dunia luar. Sebelum mereka mencapai Dao, mereka semua hidup di lautan petir, menggunakan petir sebagai makanan, tidak banyak yang terlihat oleh orang lain. Keluarga Wang berhasil mendapatkan ketiganya karena sebuah kesempatan, membesarkan mereka seperti garis hidup mereka sendiri. Itu karena begitu hal semacam ini matang, mereka akan menjadi legenda yang tak terkalahkan, makhluk yang tak tertandingi, yang mampu melindungi klan sepanjang zaman, yang dikenal mampu mengalahkan semua yang berada di level yang sama. Saat itu, ketika Shi Hao bertarung dengan ketiga makhluk ini, dia telah menghabiskan banyak kekuatan untuk menang, dan berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Huang di dunia ini? Jika bukan karena kekuatannya yang cukup besar, dia akan mati hari itu. Pada akhirnya, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan Shi Hao di dunia ini, tidak mungkin mereka semua bisa seaneh ini. Itulah mengapa roh petir bisa disebut makhluk yang tak tertandingi. Ketika mereka tumbuh ke tahap akhir mereka, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menantang surga. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, lingkungan langit dan bumi sangat berubah, kesengsaraan surgawi tidak lagi muncul. Tidak banyak orang yang bisa memandu kesengsaraan petir. Begitu muncul, itu akan menandakan petir pamungkas, kekuatan yang melebihi masa lalu. Jenis kesusahan petir ini akan menghancurkan orang yang menghadapi kesusahan, namun roh petir memperlakukannya sebagai makanan. Itulah mengapa ini adalah spesies yang melampaui dunia. Ini adalah roh petir. Ekspresi Shen Ming memucat. Dia juga mengenali jenis spesies ini, dalam hati terguncang. Ada begitu banyak roh petir di sini. Jika ada beberapa self-release realm di dalamnya, maka konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Itu karena dia juga tahu bahwa ketika makhluk jenis ini muncul di dunia, itu akan mengakibatkan bencana. Terlalu banyak. Sebenarnya beberapa ratus dari mereka. Ekspresi Sanzang serius, rambut emasnya berkibar-kibar, hujan cahaya keluar, aura suci menyebar.
Dia memperlakukan ini dengan serius. Roh petir ini, yang lebih kecil adalah panjang sumpit, hampir sama dengan yang ditundukkan Shi Hao. Sementara itu, yang lebih besar adalah ketebalan lengan, benar-benar mengejutkan. Penampilan mereka seperti ular, tetapi sisik mereka berkedip-kedip dengan jejak naga. Petir melingkari mereka semua, sangat kuat. Ada beberapa yang berwarna merah tua, seolah-olah mereka berlumuran darah, membawa aura yang menakutkan. Ketika tubuh mereka bergerak, suara kengki yang dilepaskan, suara bentrok emas abadi bisa terdengar. Ada beberapa yang berwarna emas, membawa energi mulia, serta jenis kehadiran yang luar biasa, seolah-olah klan kaisar sedang bergerak. Cahaya keemasan mengalir, kuat dan menakutkan. Ada beberapa yang berwarna putih keperakan, berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es. Kemanapun mereka lewat, kehampaan akan runtuh, mampu dengan mudah menghancurkan ruang angkasa. Ini tepatnya adalah roh petir. Ada ratusan roh petir, semuanya membungkuk, bagian bawah mereka seolah-olah merangkak di tanah, sementara bagian atas berdiri dalam kehampaan. Beberapa ratus kepala terangkat, melepaskan energi naga sejati, pancaran dingin. Harus dikatakan bahwa ketika mereka semua bersama, bahkan tanpa melepaskan serangan apapun, mereka sudah mengintimidasi. Ratusan makhluk petir menangisi orang itu. Siapa dia? Ketika Shi Hao dengan hati-hati merasakannya, ekspresinya menjadi lebih serius. Itu karena suara pengorbanan itu terlalu agung, bahkan lebih mengejutkan lagi terdengar di permukaan, seolah-olah roh alam sedang terisak-isak. Asal-usul orang ini terlalu hebat. Para pendahulu kuno dan makhluk-makhluk masa lalu, semuanya berdoa untuknya, mempersembahkan kurban kepadanya, dalam kesedihan karena penguburannya, bahkan dunia itu sendiri gemetar. Ini terlalu mengejutkan, melebihi imajinasi Shi Hao. Di ruang kosmos kuno yang tandus, sunyi dan luas ini, ada jenis pemandangan yang tidak teratur ini. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kelopak mata Sanzang melompat, jelas terkejut. Sebagai seorang ksatria mayat hidup, meskipun dia biasanya tetap tertidur sepanjang tahun, era yang dia alami lebih kuno, lebih memahami tentang makhluk misterius kuno. Ekspresinya mengungkapkan segalanya. Orang-orang kuno semuanya meratap dalam kesedihan, bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, suara tangisan mereka belum padam, suara pengorbanan masih melekat, menopang tubuh. Seberapa besar kontribusi yang ditinggalkan? Ini adalah suara Sanzang, ekspresinya tidak bisa tetap tenang. Mereka datang. Ekspresi Shen Ming memucat. Sekelompok roh petir bergegas, terlalu cepat. Kemanapun mereka lewat, tubuh mereka akan menghancurkan kehampaan. Mereka membawa orang itu di atas tikar anyaman, dengan cepat tiba. Mereka akan melakukan kontak. Apakah pertarungan sengit akan terjadi? Mereka sangat bingung, tetapi ikan seperti kun itu malah tenang, tidak bergerak, hanya menampar ekornya beberapa kali. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Roh petir mengabaikan mereka, sambil mengangkat tikar anyaman, mereka lewat begitu saja, tidak memperhatikan mereka. Roh petir jelas bukan orang yang baik hati, masing-masing dari mereka sangat mendominasi, menggunakan kesengsaraan surgawi sebagai makanan. Salah satu dari mereka akan menjadi keberadaan biadab yang tidak terduga ketika mereka tumbuh dewasa. Kelompok mereka bergegas, sebenarnya tidak melepaskan serangan? Ini sepertinya tidak cocok dengan sifat agresif mereka. Selama proses ini, mereka terus melolong, seolah-olah bergegas pulang untuk menghadiri pemakaman, membawa kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Aura menakutkan menyebar, mengguncang langit berbintang yang tak terbatas. Untuk kelompok makhluk ini yang sangat menginginkan sesuatu, ingin mengeluarkan individu ini, bahkan keajaiban pun tidak cukup untuk menggambarkan situasi ini. Itu karena jika salah satu dari makhluk itu tumbuh, mereka bisa menempa legenda yang tak terkalahkan. Namun sekarang, ada beberapa ratus dari mereka di sini. Ketika mereka lewat, ruang di antara alis Shen Ming bersinar, hujan cahaya kabur tersebar. Dia menampilkan jenis teknik penguburan terbatas, menangkap pesan individu di tikar tenun yang ditinggalkan, dapat melihat peristiwa masa lalu. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu secara normal? Akan ada masalah besar. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi tidak jelas. Mereka melihat makhluk tak berujung, semua makhluk di dunia berlutut, menangis dalam kesedihan. Semua makhluk, orang-orang dari berbagai klan ini, semuanya ada di sini untuk penguburan satu orang. Apakah ini individu di atas tikar anyaman? Perawatan macam apa ini? Semua klan keluar, semua roh dalam kesedihan, doa bergema di langit di atas. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara pengorbanan masa lalu, itu terlalu mengejutkan. Samar-samar, suara itu datang dari masa lalu yang jauh, mentransmisikan ke ruang terpencil ini secara langsung dari abad yang lalu, mengguncang jiwa Shi Hao, Shen Ming, dan Sanzang. Tiba-tiba, Shen Ming batuk darah, wajahnya pucat, ruang di antara alisnya pecah, roh primordial hampir meledak. Itu karena dia mencoba untuk menyelidiki orang di atas tikar anyaman, akibatnya dia menderita reaksi yang mengerikan. Bahkan jika orang itu mati, generasi tanpa akhir berlalu,
Ksatria Undead Emas Realm rilis diri masih tidak berdaya untuk memeriksa masa lalunya, atau hukum Dao yang mengejutkan akan diretas. Shenming hampir kehilangan nyawanya. Individu ini terlalu mengejutkan. Teknik penguburannya terganggu, memaksanya untuk terus-menerus batuk darah. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, kondisinya stabil. Apakah itu seorang kaisar kuno yang dimakamkan? Sanzang bertanya dengan suara cekung. Ketika hujan cahaya menyebar, pemandangan itu tidak lagi terlihat, mereka semua memikirkan kenyataan yang tidak dapat dijelaskan. Orang itu terkubur di masa lalu yang tak berujung, jadi mengapa roh petir ini mengangkat tikar anyaman yang membawa mayatnya, bergegas melewati langit berbintang dengan tergesa-gesa? Kemana mereka pergi? Apa yang terjadi dengan kuburannya sebelumnya? Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Masalah ini jelas tidak sederhana. Sekelompok roh petir bergegas melewati langit berbintang, meratap dalam kesedihan, memberikan persembahan dengan hormat, membawa mayat ini bersama mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Yang paling penting adalah bahwa ini belum semuanya. Mereka melintasi langit berbintang, satu demi satu, jaraknya sangat jauh. Ada yang tidak beres. Kita mungkin berpikir itu adalah langit berbintang, sepotong kosmos yang hancur, tetapi keadaan sebenarnya mungkin berbeda. Hanya surga yang tahu tempat macam apa itu. Shenming tiba-tiba angkat bicara. Tidak ada lagi pesona menawan di wajah cantik itu, melainkan ekspresi yang benar-benar serius. Wajahnya yang berkilau dan cantik tidak memiliki energi darah, mata indahnya berkedip saat dia melihat ke kejauhan, menuju kemana roh petir menuju. Tepatnya, ini adalah tempat di luar sisi asing, dunia luar, sulit untuk mengatakan di mana tepatnya kita berada. Sanzang mengangguk. Mereka melihat ke arah ikan kun itu, dan kemudian ke arah roh petir yang telah pergi. Ada legenda bahwa naga sejati mungkin berevolusi dari roh penerangan, atau mengapa roh petir begitu kuat. Mereka mungkin sangat baik menjadi naga. Roh petir, kun fish fry, kedua spesies ini muncul di sini, agak aneh. Pada saat yang sama, itu membuat mereka menghasilkan spekulasi tanpa akhir. Mengejar. Shi Hao hanya memiliki kata ini, menyarankan ini. Dia ingin melihat kemana roh petir itu pergi, apa tujuan mereka membawa mayat tikar anyaman itu, kemana mereka pergi. Roh petir pergi ke kejauhan, membawa mayat di atas tikar anyaman, menuju lebih jauh ke dalam kehampaan. Apa yang kita lakukan dengan ikan ini? Tanya Shenming. Masih ada ikan yang tampak seperti kunpeng. Makhluk ini sangat misterius, benar-benar membawa mereka pergi dari sisi asing, seolah-olah berjuang bebas dari sungai takdir. Ini tidak menguntungkan, tinggalkan saja, kata Sanzang. Itu karena dia telah membolak-balik beberapa tulisan suci pemakaman batu giok, melihat bahwa begitu leluhur Fry berubah, mengalami transformasi yang tak terbayangkan, itu akan menjadi sangat tidak menguntungkan, sebaiknya tidak membunuhnya dengan gegabah. Semua makhluk yang dapat lolos dari lintasan kehidupan aslinya adalah luar biasa, menonjol dari masa. Itu akan menerima perlindungan surga. Sanzang menjelaskan lebih lanjut. Menurut apa yang dia katakan, mereka semua berbagi pusat perhatian dari berkah ikan ini, atau tidak mungkin mereka bisa memasuki tanah misterius ini. Ada beberapa ikan yang walaupun melompat keluar, muncul di permukaan sungai, melihat jalan di depan, melihat masa depan, tetap turun kembali ke dalam ikan, ikan tetaplah ikan. Ini, kecuali dia bisa berubah menjadi peng, melebarkan sayapnya dan benar-benar lolos dari sungai takdir, kata Shi Hao. Memang, itu akan tergantung pada keberuntungan alami mulai sekarang. Sanzang mengangguk, matanya menunjukkan kecemerlangan. Apa yang terjadi dengan sungai itu? Tanya Shenming. Di mana air terjun laut? Mengapa itu menghilang? Seharusnya mengalir di sini, memasuki kehampaan misterius ini, namun sekarang, itu tidak terlihat dimanapun. Aku ingat aku masih bisa melihatnya sekarang, namun setelah beberapa saat linglung, itu menghilang, kata Sanzang. Itu juga mengejar roh petir. Ayo pergi, kata Shi Hao. Yang mengejutkan adalah Kun Fry sedang berenang, menggerakkan ekornya, mengejar ke arah di mana roh petir menghilang, kebetulan berjalan dengan cara yang sama seperti mereka. Roh petir itu terlalu cepat, akan menghilang dalam sekejap mata. Kelompok mereka dengan cepat mengejar mereka, tidak berani berlama-lama karena takut tertinggal. Di tanah kuno yang tak terbatas, tubuh mereka dalam kehampaan, kadang-kadang bisa melihat bintang raksasa yang hancur tetap hanyut, menambah kesunyian dan kesepian tempat ini. Ini tampaknya menjadi tanah yang benar-benar ditinggalkan. Tiba-tiba, gelang tulang di pergelangan tangan Sanzang bersinar, melepaskan warna-warna berkabut, seolah-olah pelangi ilahi 5 warna berkedip-kedip, sangat cerah dan berwarna-warni. Tidak bagus, kekosongan di sini tidak stabil, mungkin saja runtuh dan menyebabkan bencana besar. Dia memperingatkan. Di depan, ada celah kosong di mana-mana, dunia kekurangan energi esensi, tampak seperti sarang lebah. Ada lubang dan bekas kerusakan di mana-mana. Ini seperti tembok dunia, tapi sudah haus, sekarang sudah setengah hancur. Ratusan roh petir bergegas, tidak berhenti sama sekali, melewatinya. Kemudian, kabut naik dalam bentuk spiral,
Sangat aneh di dalam reruntuhan langit berbintang, jarang terlihat. Ada gelombang aura ilahi, ini bukan materi ilahi dalam arti normal. Kemudian, Shi Hao terguncang, karena dia melihat nisan, wilayah makam kuno. Sanzang dan Shenming tercengang. Kemudian, mereka berdua menjadi gembira, menjadi bersemangat. Apakah keberuntungan alami mereka telah tiba? Wilayah makam ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu seperti tanah pemakaman kuno. Ada desas-desus bahwa nenek moyang kita berasal dari luar angkasa. Mungkinkah ini benar? Bahwa ini adalah tempat ini? Shenming sangat bersemangat, bersorak. Roh petir memasuki wilayah makam, mulai melambat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Pada saat yang sama, mata mereka memancarkan cahaya ilahi, memeriksa setiap inci ruang. Wilayah ini melayang di bawah langit berbintang, muncul di kehampaan, diselimuti kabut. Meskipun terlihat menakutkan, ada semacam kekuatan suci yang menyebar darinya. Ini benar-benar sulit bagi seseorang untuk membiasakan diri. Ini seharusnya menjadi makam, mengapa sekarang terkait dengan yang ilahi? Jangan bilang roh petir ingin mengubur orang itu di sini. Shi Hao curiga. Namun, orang itu tampaknya adalah seorang kaisar, auranya terlalu kuat, sebenarnya terkubur beberapa generasi yang lalu. Apakah ada kebutuhan untuk mengubah kuburan? Apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh roh petir? Siapa orang ini? Inilah yang ingin mereka ketahui. Kun Frai juga mengikuti, mengayunkan ekornya dengan lembut, memperlakukan kekosongan ini seperti laut besar, kecepatan sangat cepat, mengejar. Frai leluhur, Kun Frai, Lightning Spirits, mereka semua adalah bentuk prematur. Apakah ada semacam hubungan di antara mereka, semuanya perlu mengambil jalan ini untuk berubah? Shi Hao mengembangkan banyak asosiasi. Akhirnya, roh petir berhenti di depan sebuah makam besar dari tanah hitam, bergerak di sekitarnya. Makam ini sangat megah, seperti gunung besar, menjulang tinggi di sana. Ketika mereka berhenti, mereka mulai dengan hati-hati merasakan sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kemudian, mereka benar-benar mendobrak kuburan, mengangkat mayat di atas tikar anyaman, hendak masuk ke dalam. Mereka akan mengubur orang itu di sini. Mereka semua terkejut. Para roh petir melakukan perjalanan sejauh ini, terisak dan menangis di sepanjang jalan, semua demi memilih kuburan baru untuk orang ini, agar dia dikubur dengan damai. Makam ini istimewa, aku bisa merasakan aura ksatria mayat hidup. Itu pasti telah mengubur ksatria mayat hidup sebelumnya, memiliki masa lalu yang luar biasa. Sanzang berkata dengan sangat yakin. Hal-hal yang sekarang agak rumit. Ini melibatkan ksatria mayat hidup? Namun, kuburan besar itu pindah. Sekelompok roh petir menerobos, mengirimkan sejumlah besar tanah kuburan hitam. Mereka membawa mayat di atas tikar anyaman dan pergi sekali lagi, melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pergi begitu saja, tidak berhenti, memutuskan untuk tidak mengubur orang itu di sini. Kun Frai mengacungkan ekornya, yang pertama bergegas masuk ke dalam kubur, seolah-olah juga menemukan sesuatu. Namun, itu bergegas keluar lagi. Sanzang dan Shenming secara alami tidak akan melewati tempat ini. Ini diduga sebagai kediaman seorang ksatria mayat hidup, jadi itu membawa godaan fatal bagi mereka. Mereka memasuki kuburan besar, dengan hati-hati mencari-cari. Kuburan besar itu kuno, bumi makam juga kuno. Di dalam, peti mati kuno itu sudah lama membusuk, dari kelihatannya terbuat dari batu. Itu telah lama terkikis di bawah korosi waktu, menyatu dengan tanah makam. Sebuah makam kuno yang memotong semua kekuatan hidup. Ekspresi Sanzang berubah. Di samping, Shi Hao terdiam ketika mendengar ini. Ini hanya sebuah makam, apa yang memotong kekuatan hidup di sana? Itu benar-benar membuatnya sedikit tercengang. Bukankah kuburan dimaksudkan untuk menyimpan orang mati? Aku merasakan aura yang familiar. Lebih lanjut kata Shenming. Di dalam tanah pemakaman, ada raja pemakaman yang justru memiliki jenis aura ini. Selain itu, dia sebelumnya telah pergi ke dunia luar. Ada obat-obatan hebat di kuburan yang dipetik. Sanzang membenarkan kecurigaan ini. Ada desas-desus bahwa ketika ksatria mayat hidup masa lalu mengendarai leluhur Frai, meninggalkan sisi asing, memasuki dunia luar, dia masih jauh dari menjadi raja pemakaman. Mungkinkah keberuntungan alami yang dia dapatkan berasal dari wilayah ini? Shenming curiga. Di dalam kuburan, dulu ada obat yang bagus. Sanzang menghela nafas dengan takjub, juga merasa sangat menyesal. Tunggu, aku tidak tahu apa yang kalian semua katakan. Shi Hao menyela. Obat hebat apa? Itu tumbuh di kuburan? Obat-obatan hebat di kuburan tidak berguna bagimu, hanya efektif bagi kami, dapat memungkinkan kami untuk berubah. Bahkan di dunia tanpa batas, jika surga dicari, sulit untuk menemukan satu tangkai obat hebat seperti tangkai itu. Shenming berkata sambil menghela nafas. Shi Hao terdiam. Dia tidak tertarik pada hal itu. Mungkinkah roh petir yang membawa orang itu juga memasuki tempat ini untuk mencari obat hebat di makam? Kelihatannya kurang tepat, orang itu bukan ksatria mayat hidup, itu seharusnya tidak berguna untuknya. Mungkin mereka benar-benar murni mencari tempat pemakaman yang damai.
Kurasa tidak, mungkin obat hebat di kuburan bisa berfungsi sebagai semacam obat primer. Apakah mereka ingin memperbaiki pil kebangkitan? Kedua ksatria mayat hidup emas sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Bisakah kalian semua berbicara sedikit lebih detail? Apa sebenarnya yang disebut obat hebat di makam itu? Shi Hao bertanya lebih lanjut. Obat hebat di makam adalah ketika esensi darah paling kuat yang telah terakumulasi setidaknya selama 3 era besar menghasilkan obat, juga dikenal sebagai Three Life Medicine, kata Sanzang. Hal semacam itu, bagi para ksatria mayat hidup, adalah harta karun yang besar, sangat berharga, sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan apapun yang digunakan. Itu karena benda itu sangat berguna bagi mereka, dan kondisi untuk membuatnya terlalu sulit. Sebuah kuburan yang ada selama 3 era besar, setiap era besar mengalami irigasi hujan darah, direndam dalam darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya, terakumulasi di makam, perlahan menjadi esensi, dan kemudian menjadi obat. Ada desas-desus bahwa ketika makhluk lain memakan obat 3 kehidupan, mereka akan langsung meledak, tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Namun, ada beberapa metode aneh yang dapat digunakan untuk memperbaikinya, mengubahnya menjadi obat primer, mampu memperbaiki beberapa obat pil yang paling sulit untuk berhasil dibuat. Apakah benar-benar ada pil kebangkitan di dunia ini? Shen Ming merasa skeptis. Tidak ada. Aku telah melihat beberapa teks kuno yang mengatakan pil kebangkitan adalah istilah kolektif untuk banyak obat-obatan, sejenis pujian, itu sebenarnya tidak ada. Menghidupkan kembali seorang kaisar kuno dengan pil jenis ini tidak mungkin, kata Sanzang. Aku akhirnya tahu mengapa setelah Raja Pemakaman itu berangkat sebelum dia mencapai Dao, lintasan hidupnya berubah, menyebabkan dia akhirnya menjadi Raja Pemakaman. Itu karena dia menemukan tangkai obat 3 kehidupan di sini. Shen Ming berkata sambil menghela nafas. Pakar yang mengendarai leluhur Fry ke kejauhan dari sisi asing akhirnya menjadi Raja Pemakaman. Obat 3 kehidupan, untuk para ksatria mayat hidup, melebihi nilai 10 batang obat-obatan abadi, lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kalau begitu, mayat yang dibawa oleh roh petir mungkin digali dari kuburan yang dikuburnya beberapa generasi yang lalu, sekarang mereka sedang mencari cara untuk menghidupkannya kembali? Shi Hao berkata, sampai pada kesimpulan seperti ini. Namun, bukankah ini masih terlalu aneh? Seseorang yang telah lama mati, tidak peduli seberapa kuat dia sebelumnya, tidak mungkin dia bisa hidup sampai sekarang. Ikuti mereka, mungkin ada penemuan yang mengejutkan. Harus dikatakan bahwa wilayah ini sangat besar. Makam kuno berantakan, monumen menjulang, kabut menyelimuti tempat ini, terlalu misterius. Mereka mengikuti roh petir. Sementara itu, Sanzang dan Shen Ming akan memasuki beberapa kuburan besar dari waktu ke waktu, berharap untuk mencari keberuntungan alami mereka sendiri. Namun, wajah mereka tenggelam, tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebuah suara besar terdengar. Tangisan kesedihan menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih besar. Samar-samar seseorang melihat pendahulu kuno yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan bersujud, berdoa, mempersembahkan korban. Ini datang tepat dari tempat roh petir berada. Tikar anyaman yang mereka bawa memancarkan cahaya lemah, yang mencerminkan masa lalu kuno. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang di belakang semuanya sangat terkejut. Cepat dan lihat, ada pancaran sementara yang mengalir, waktu berkumpul di sungai. Tembok alam di sana tidak stabil, mencerminkan peristiwa di masa lalu, kata Shen Ming. Untuk para ksatria andiat emas ini, yang tidurnya bisa berlangsung selama puluhan ribu tahun, bahkan setengah dari era yang hebat, hanya surga yang tahu seberapa kuno zaman kuno yang mereka bicarakan. Tempat itu sangat tidak jelas, bahkan lebih banyak lagi sosok makhluk yang muncul, dari semua bentuk yang berbeda. Ini adalah peristiwa masa lalu. Kawasan makam kuno ini memang aneh, hal seperti ini terjadi ketika jenazah di atas tikar anyaman dibawa melewatinya. Segera setelah itu, Shi Hao menjadi tercengang. Itu karena setelah melihat beberapa adegan, seluruh tubuhnya menjadi agak lamban. Dia mendengar teriakan, melihat seorang pendeta Tao yang gemuk dilempar dari sisi ke sisi. Dia terlalu akrab, bukankah itu Cao Yusheng yang sudah dewasa? Kilatan petir berdarah melintas, membuat orang-orang dan pemandangan di sana jauh lebih jelas. Jelas bahwa Sanzang dan Shen Ming juga memperhatikannya. Para ahli, setidaknya pada tingkat abadi, ekspresi Shen Ming memucat, menatap ke depan. Itu Master Daoist? Itu tidak terlihat seperti adegan kekosongan kuno. Sanzang berkata, ekspresi muram, sangat serius. Bagaimana dengan obat 3 kehidupan? Di mana itu? Yang hebat ini akan memurnikan obat, perlu menentang surga. Pendeta Taois yang gemuk menjambak rambutnya. Tidak jauh, ada binatang buas besar yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung. Itu sepenuhnya hitam dan bersinar, bulunya mengkilap, tetapi ada juga sejumlah besar noda darah. Itu sebenarnya anjing besar, berkepala persegi, bertelinga besar, mata berwarna tembaga. Itu seperti pendeta Taois yang gemuk, berlumuran darah, jelas terluka parah. Apa yang terjadi? Shi Hao bergumam. Tiba-tiba, anjing besar itu membuka mulutnya yang berdarah menakutkan.
Itu menggigit bagian bawah pendeta Taois yang gemuk. Bajingan, anjing sialan ini menggigitku lagi. Shi Hao tercengang, menyaksikan pria dan anjing ini bertarung dalam pertempuran hebat, mengejar di sekitar langit berbintang, berguling-guling di kuburan ini. Anjing sialan, aku akan memasakmu cepat atau lambat. Pendeta Taois yang gemuk itu bingung dan jengkel. Sudah berhenti menggigit. Jika kita masih tidak dapat menemukan obat 3 kehidupan, maka tidak ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali, kita tidak akan dapat memperbaiki pil legendaris itu, semuanya akan benar-benar selesai. Kata pendeta Taois yang gemuk, penuh emosi. Apa yang sedang terjadi? Shi Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Shi Hao berada dalam kekacauan. Dia bertemu dengan pendeta Taois yang gemuk lagi, dan bahkan ada seekor anjing hitam bertelinga besar berkepala persegi. Itu adalah Cao Yusheng dewasa, atau dapat dikatakan bahwa itu adalah pendeta Tao yang gemuk setelah waktu yang tak terbatas, melihat cahaya hari lagi setelah dikubur entah sudah berapa tahun. Waktu telah menjadi kacau, ada juga beberapa peristiwa dari periode tak terduga yang tercermin setelah sungai panjang waktu melanda kedua pantai. Sanzang berbicara. Anjing itu terlalu galak, bulu hitamnya yang bersinar seperti aliran bintang yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Tubuhnya sangat besar, sebanding dengan gunung iblis kuno. Terah apa ini? Auranya bahkan lebih ganas dari binatang buas prasejarah. Mungkin itu bisa dengan mudah melahap Taoties, makan Hous. Shen Ming mengungkapkan ekspresi terkejut. Tree Life Medicine, apakah ini benar-benar berharga? Shi Hao akhirnya sangat merasakan betapa luar biasanya benda itu. Dia awalnya mengira hanya ksatria mayat hidup yang memperlakukannya seperti harta karun tertinggi, tidak pernah berharap bahwa bahkan Taois gemuk sangat menginginkannya. Untuk Golden Undead Knights, obat 3 kehidupan adalah harta nomor 1 sepanjang zaman. Memiliki satu berarti seseorang dapat berevolusi menjadi raja pemakaman. Jika si gendut itu membuat kemajuan, kita bisa memotongnya. Shen Ming tersenyum. Itu karena mereka sekarang sudah yakin bahwa itu hanyalah fragmen waktu di masa depan, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bahkan jika pihak lain benar-benar abadi, dia tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Kuburan besar ada di mana-mana, berantakan, sangat aneh. Pria dan anjing itu bergegas, menjungkir balikan makam kuno satu demi satu. Namun, pada akhirnya, mereka kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Kekosongan itu tidak stabil. Segera setelah itu, mereka menjadi tidak jelas, tidak dapat muncul untuk waktu yang lama. Hanya saja, sesekali akan terdengar suara gonggongan, serta cacian marah pendeta Taois yang gendut itu. Terlepas dari ini, ada teriakan terakhir keputusasaan, termasuk anjing hitam besar itu. Mereka gagal, tidak menemukan obat 3 kehidupan. Siapa yang mereka coba selamatkan? Mereka benar-benar menemukan tempat ini. Ini adalah dunia luar, tanah asing di atas berbagai dunia. Selama proses ini, Sanzang dan Shen Ming dengan cepat mengambil tindakan, menyapu sekeliling. Jejak mereka tertinggal di satu makam kuno demi satu. Tempat ini sangat aneh, jelas di langit berbintang, jadi mengapa ada begitu banyak makam? Namun, semua makam tua itu kosong, di dalamnya ada peti mati, tetapi tidak ada ksatria undead yang tertidur di dalamnya, apalagi sisa-sisa kerangka. Itu benar-benar kosong, tidak ada makhluk di dalamnya, tidak ada sisa-sisa yang bisa ditemukan. Tempat ini terlalu kosong. Para roh petir sedang mencari-cari. Mereka membawa mayat di atas tikar anyaman, menyapu seluruh wilayah makam kuno, tetapi berakhir tanpa hasil, sehingga terus maju sekali lagi. Jalan berikut membawa mereka menyusuri apa yang tampak seperti tepi alam semesta. Dinding alam hancur, jejak waktu terasa berat. Ada retakan mengerikan yang muncul di kehampaan satu demi satu, di atas sisa-sisa bintang, di dinding alam, terus meluas ke kejauhan. Hampir seolah-olah seseorang berteriak terlalu keras, tempat ini akan runtuh. Namun, ketika Sanzang melepaskan tinjunya, dia menemukan bahwa tempat ini jauh lebih kokoh dari yang dia bayangkan. Paling tidak, itu masih bisa ada selama puluhan ribu tahun tanpa rusak. Sebuah altar. Lihat, ada altar yang sangat kuno di sana. Mereka naik, kemana mereka pergi? Shen Ming terkejut. Di tanah terlantar yang hancur ini, ada altar yang dimurnikan dari tulang yang tidak dikenal. Itu berkedip dengan cahaya redup, dalam bentuk altar kuno. Metode aktivasinya sangat sederhana, selama kekuatan magis digunakan, energi mengalir masuk, itu akan dimulai. Cahaya bintang berujung 5 berkedip. Ratusan roh petir yang membawa mayat tak tertandingi itu menghilang begitu saja. Haruskah kita terus mengejar mereka? Shen Ming membawa ekspresi keraguan. Mereka sendiri bahkan tidak tahu di mana tepatnya mereka sekarang. Mereka benar-benar sudah cukup jauh, melepaskan diri dari air terjun laut asing, memasuki ruang kuno yang tidak diketahui. Mereka melihat roh petir membawa mayat, mengikuti mereka sampai ke sini, melihat kuburan besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sekarang, apakah mereka akan melintasi dunia dan memasuki tempat lain yang tidak terduga? Lihat, Kun Frai masih mengikuti, kata Shi Hao. Ikan itu sangat tegas,
mengikuti sepanjang waktu, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Mungkin leluhur Fry masih melanjutkan jalan kembalinya. Ia akan kembali ke tempat kelahirannya. Kita juga harus mengikuti, kata Sanzang. Berdasarkan pemahamannya, leluhur Fry akan meninggalkan tempat kelahiran mereka dan menuju ke berbagai negeri, misalnya Ocean Fall, dan kemudian setelah tumbuh ke titik yang ditentukan, akan mengikuti jalan kembali. Hanya saja, jalan ini terlalu istimewa, bukan air, bukan sungai besar, melainkan kosmos, dan bahkan altar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat maju. Mereka sekali lagi takut ditinggalkan oleh roh petir, jadi mereka melanjutkan perjalanan baru ini. Cahaya berujung 5 berkelap-kelip. Mereka muncul di panggung, energi kacau merasuki udara di sekitar mereka, menghancurkan bintang di mana-mana. Ini masih tempat yang ditinggalkan. Tidak jauh dari sana ada altar lain. Mereka bisa merasakan aura sisa dan fluktuasi roh petir setelah mereka pergi. Kemana mereka pergi? Jika kita terus-menerus meminjam altar untuk maju, bisakah kita kembali? Bahkan Sanzang yang berkepala dingin merasa sedikit pusing sekarang, mulai mengungkapkan keraguan. Namun, apakah mereka bahkan punya pilihan? Mereka saling memandang, dan kemudian melanjutkan ke depan. Kali ini, setelah diangkut keluar dari altar, mereka menemukan bahwa mereka berada di pohon kuno. Itu sangat besar, benar-benar kering, tidak memiliki cabang dan daun. Pohon surgawi yang mengering, mati di tengah-tengah evolusinya menjadi pohon dunia. Bahkan bagian ruang ini pun ikut layu. Ekspresi Sanzang serius. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah tempat-tempat yang mereka lewati semuanya adalah dunia kuno, dan bukan dari lautan bintang yang sama, melainkan rangkaian langit dan bumi yang sama sekali berbeda. Sama seperti itu, mereka terus memasuki tempat yang berbeda. Setiap kali mereka keluar, mereka bisa melihat sebuah altar, semuanya dengan pola formasi yang kompleks, diduga terhubung ke dunia yang berbeda. Mereka diangkut lagi dan lagi, melewati altar 9 kali, baru kemudian mereka mendekati tujuan mereka. Mereka menyebut ini tujuan, karena mereka melihat roh petir berhenti. Selain itu, tidak ada lagi altar yang bisa mereka lewati. Di mana ini? Itu bahkan lebih luas dan kosong, mendung, seolah-olah ini adalah dunia yang baru saja didirikan, semua hal belum terbentuk. Tidak ada makhluk hidup yang terlihat, semuanya sangat primitif. Energi primordial mengalir melalui tempat ini, yin dan yang terjalin. Sangat aneh. Mereka tidak yakin apakah mereka masih bisa kembali, karena altar itu tampak satu arah, tidak bisa digunakan untuk perjalanan pulang pergi. Roh petir berlama-lama di sini. Pada akhirnya, mereka bergerak bersama, melewati wilayah berkabut, langsung bergerak melalui kehampaan. Mereka tampak sangat bersemangat. Apakah mereka menemukan tempat yang mereka cari? Sanzang mengungkapkan ekspresi terkejut. Jalan di depan sangat istimewa, dan juga sangat aneh. Tombak perang yang rusak, kapak batu yang hancur, kapal perang yang penuh lubang, semua ini benar-benar tiba-tiba muncul. Dalam kabut kekacauan utama, semakin banyak kapal perang yang ditinggalkan muncul, serta senjata yang rusak dan hal-hal lain. Jelas bahwa ada pertempuran besar yang terjadi di sini sebelumnya. Ini sangat menakutkan. Meskipun senjata-senjata itu dan benda-benda lainnya telah hancur total, simbol-simbolnya juga diakini akan terhapus, aku masih bisa merasakan betapa kuatnya mereka dulu. Tidak ada kekurangan artefak abadi di antara mereka. Shenming sampai pada kesimpulan ini. Ada beberapa yang sebelumnya merupakan senjata yang mengejutkan dunia, tetapi mereka dihancurkan, jejaknya benar-benar terhapus. Sayangnya, esensi emas Dao abadi telah dihapus. Kami tiba. Ada sepasang gerbang di sana. Gerbang yang begitu besar? Ini adalah sepasang gerbang batu. Mereka benar-benar terlalu besar, sebelum itu, bintang-bintang bahkan tampak kecil, menjulang di langit berbintang begitu saja, tidak diketahui kemana mereka mengarah. Sementara itu, di depan gerbang, berbagai artefak menjadi semakin banyak. Selain kapal perang, bahkan ada pulau yang hancur. Alih-alih menyebutnya pulau, mereka lebih seperti meteorit, disempurnakan menjadi bentuk mereka saat ini. Hanya saja, mereka tidak memiliki simbol, tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, semua esensi mereka benar-benar hilang, hanya bahan tulang yang tersisa. Beberapa senjata, misalnya, palu ungu sebesar bulan. Setengah dari artefak telah dihapus, semua esensi mengalir, juga tersebar di tempat ini. Sisa-sisa kerangka dapat dilihat satu demi satu, tidak diketahui seberapa kuat mereka ketika mereka masih hidup. Sekarang, hanya kulit dan tulang yang tidak dapat binasa yang tersisa. Sulit untuk membayangkan bahwa ini semua adalah ahli yang luar biasa, makhluk yang tak terbayangkan, namun pada akhirnya, begitu banyak yang jatuh. Saat itu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah justru gerbang batu inilah yang memotong jalan mereka ke depan? Shi Hao curiga bahwa artefak magis, makhluk, dan hal-hal lain memiliki level yang sangat tinggi, hanya saja karena beberapa alasan yang tidak diketahui, semua esensi mereka diekstraksi, hukum Dao dihapus, hanya tulang yang rusak yang tersisa, semua kecemerlangan masa lalu mereka terhapus.
Tunggu, ada sedikit bau yang familiar. Shi Hao tiba-tiba berkata. Tidak jauh, ada meteorit tepat di depan gerbang batu. Ada makhluk di atas yang telah lama mati yang tahu berapa puluh ribu tahun, daging mengering, energi esensi benar-benar hilang. Sebenarnya masih ada darah di depan tubuhnya yang belum kering. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Semua esensi makhluk itu telah menghilang, namun dia sebenarnya masih memiliki sedikit darah yang tersisa. Secara komparatif, ini adalah keajaiban, penemuan penting. Di depan makhluk itu ada beberapa kata, sangat kuno dan misterius, ditulis dengan darah. Bagian depan adalah darah emas, bagian terakhir ditulis dengan darah hitam. Namun, Shi Hao tidak mengenali kata-kata ini. Tidak bisa, kembali. Sanzang mengucapkan kata-kata ini. Dia benar-benar mengenali kata-kata ini, apalagi memberitahu Shi Hao bahwa ini adalah teks abadi sejati. Teks abadi, ini adalah karakter umur panjang. Di sisi Imperial Pass, transformasi makhluk dari berbagai klan yang dikejar justru menjadi abadi sejati. Meteorit itu sangat kokoh, berwarna abu-abu coklat. Di masa lalu, itu telah dibakar oleh suhu ekstrim, yang sebelumnya meleleh dan mengkristal, mengembangkan kilau logam. Ini adalah makhluk berbentuk manusia yang sedang berbaring di tanah, tubuhnya layu dan layu, dagingnya mengering. Rambutnya seperti ilalang kuning, tubuh terbaring tak bergerak. Darah di lantai sangat mencolok, semua ini adalah darahnya. Terlihat ada lubang di jari tangan kanannya, masih ada bekas-bekas emasnya, sedangkan di jari tangan kirinya ada bercak darah hitam pekat. Karakter-karakter itu ditulis oleh kedua tangannya, satu orang memiliki darah emas dan hitam pada saat yang bersamaan. Ini sangat aneh dan mengejutkan. Garis keturunan pelindung. Shi Hao sangat terkejut. Dia langsung menebak identitas orang ini. Itu karena dia merasakan aura yang mirip dengan Du Guyun dari tubuhnya. Darahnya bisa berwarna emas, dan bisa juga hitam pekat. Du Guyun sebelumnya telah mengungkapkan ini. Mereka semua mengatakan bahwa garis keturunan 9 surga bukan milik 9 surga, melainkan berasal dari tempat yang aneh. Sekarang, ini telah dikonfirmasi. Apakah itu di sini? Di balik gerbang batu ini? Namun, mereka tidak bisa kembali. Klan Dugu memiliki beberapa klan yang kuat, meskipun populasi mereka sangat kecil, itu pasti tidak sesederhana hanya 1 atau 2 orang. Orang yang berhasil kembali ke tempat ini dengan susah payah bukanlah hal yang aneh, tapi dia masih meninggalkan dunia ini sambil membawa penyesalan yang besar. Dia sangat kuat ketika dia masih hidup. Ini adalah kesimpulan Sanzang. Bagaimana mungkin mereka yang bisa menulis teks abadi menjadi orang biasa? Namun, orang ini sama seperti semua makhluk yang mati di sini, menghadapi masalah yang sama, atau mungkin bisa dikatakan bencana serupa. Setelah mati, semua energi esensinya menghilang, bahkan hukum dan simbol Dao menghilang. Sekarang, dia tidak memiliki sedikit kekuatan magis yang tersisa, tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Kalau tidak, mayat ahli luar biasa jenis ini, bahkan jika lebih dari era yang hebat telah berlalu, masih akan sangat sulit untuk mendekatinya. Keterampilan Dao-nya ketika dia masih hidup sangat menakutkan. Sebagai anggota pelindung, mampu menulis teks abadi, apalagi muncul di sini, orang bisa membayangkan betapa luar biasanya dia. Saat itu, dia benar-benar ahli yang mendominasi dunia. Sayangnya, dia meninggal sambil membawa penyesalan begitu saja. Di balik gerbang batu, apakah ada dunia lain? Bagian ini, kemana arahnya sebenarnya? Rumah para pelindung, apakah itu tepat di belakang gerbang ini? Selalu ada desas-desus bahwa di dunia itu para pelindung tidak lebih dari satu komunitas, bahwa ada keluarga kuno dan kuat lainnya yang menakutkan tak tertandingi. Jika ini masalahnya, maka tanah kuno itu tidak akan terbayangkan. Tempat seperti apa itu sebenarnya? Jika hanya sebagian kecil dari salah satu komunitas kuno yang sudah dikenal sebagai pelindung 9 surga, seberapa mengerikan hal ini? Pada saat yang sama, Shi Hao juga tahu bahwa jika makhluk Imperial Pass berhasil menunggu bala bantuan, mereka pasti akan datang dari tempat itu. Misalnya, Jin Taijun dengan berani menyatakan bahwa setelah 500 tahun, tanah misterius tertentu akan mengirim bala bantuan yang kuat, akan bergegas. Itu secara alami juga mengacu pada tempat itu. Terlepas dari ini, menurut spekulasi mereka, ketika 9 surga 10 bumi dikalahkan oleh pihak lain, pasukan musuh menyerang, pada akhirnya, mereka menemui gangguan. Gangguan ini juga harus dilakukan oleh makhluk-makhluk di tempat itu. Apa keberadaan terbengkalai lainnya yang dimiliki 9 surga untuk menghadapi raja-raja abadi pihak lain? Jika seseorang hanya memikirkannya, mereka akan tahu bahwa pasukan misterius itu berasal dari tanah rahasia itu. Apakah kalian semua tahu tanah rahasia macam apa yang ada di balik gerbang batu? Shi Hao bertanya pada Sanzang. Tanah air abadi. Dia benar-benar memberikan balasan ini. Ada beberapa rumor di tanah pemakaman. Level yang lebih tinggi semua tahu tentang keberadaan tanah kuno itu. Shen Ming menjelaskan. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai bagian dari tingkat yang lebih tinggi, sebagai ksatria mayat hidup emas, jumlah mereka sangat sedikit, sehingga status mereka bahkan sedikit lebih tinggi dari Yu Yu, Chi Meng Hong, dan keturunan klan kaisar lainnya.
Itulah mengapa keduanya tahu beberapa rahasia. Ini memiliki beberapa nama, tanah air abadi, domain abadi, tanah suci, negara abadi, dan lainnya, kata Sanzang. Selain itu, dia mengatakan bahwa tempat ini sangat misterius, hampir mustahil untuk dijangkau. Itu karena bahkan makhluk yang datang dari sana sangat berhati-hati saat meninggalkan tempat itu. Selama mereka pergi, kemungkinan besar mereka tidak akan kembali. Tanah air abadi. Shi Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sebelumnya telah melihat kura-kura putih pembawa obat abadi immortal. Kura-kura tua itu sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin kembali ke tanah air abadi. Apa yang disebut tanah air abadi sebenarnya adalah wilayah keluarga abadi. Jika tempat seperti ini ada, mengapa begitu tersembunyi? Juga, makhluk-makhluk yang meninggalkan tempat itu, mengapa mereka tidak bisa kembali? Mungkinkah bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat kembali setelah meninggalkan tempat itu? Shi Hao memiliki terlalu banyak pertanyaan yang dia ingin tahu. Para raja pemakaman sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah dasar dari keluarga abadi. Karena takut sumbernya terkontaminasi, mereka yang pergi mungkin tidak akan pernah kembali. Rahasia yang menyentuh peristiwa besar paling menakutkan di dunia. Shen Ming benar-benar mengatakan ini. Ini membuat Shi Hao ngeri. Masalah apa sebenarnya yang ada, bagi mereka untuk menyembunyikannya seperti ini? Mungkinkah wilayah saat ini, 9 surga 10 bumi, ada yang salah dengannya, ada bahaya tersembunyi? Menurut apa yang dikatakan Sanzang dan Shen Ming, raja abadi asing dan yang lainnya semua tahu tentang keberadaan tanah air abadi. Semua persiapan mereka untuk perang, yang paling mereka takuti adalah makhluk di tempat itu. Bertahun-tahun yang lalu, Immortal Homeland terhubung ke 9 surga, seseorang bisa datang dan pergi di antaranya. Namun belakangan, karena beberapa kejadian, jalur tersebut terputus. Selain itu, di wilayah abadi itu, perubahan hebat terjadi. Kata-kata ini membuat Shi Hao sangat terkejut. Bertahun-tahun yang lalu, beberapa hal yang diketahui seluruh dunia, setelah mengalami pembaptisan waktu, sekarang, semuanya hanyalah legenda, menjadi rumor. Shen Ming berkata sambil menghela nafas. Ketika orang-orang dari generasi selanjutnya melihat dunia kita, mereka juga akan seperti ini. Apa yang mereka pahami hanya akan dangkal, kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Ekspresi Sanzang sedingin es. Memang. Mungkin bahkan di generasi selanjutnya, Immortal Ancient akan dipandang sebagai generasi abadi sejati, sedangkan era kita, apa namanya? Era kegelapan yang hebat, atau mungkin era kekacauan? Shi Hao menghela nafas dengan sedih. Ada raja pemakaman yang sebelumnya berkata sambil menghela nafas, bahwa kita semua mungkin menjadi abu sejarah, kata Sanzang. Mengapa? Shi Hao merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Era besar ini, yang disebut kebenaran semuanya telah terkubur, banyak individu kuat yang ditakdirkan untuk menjadi tanpa nama, dihancurkan di masa gelap. Apa yang tertinggal untuk generasi selanjutnya hanya akan menjadi ketenangan abadi, kata Sanzang. Aku harus terus hidup, menyaksikan kebenaran, lihat siapa yang bisa menutupi semua ini. Shi Hao berkata dengan tenang. Dia ingin menjadi lebih kuat, menjadi eksistensi yang bisa terus hidup, dan bukan, pion, yang akan musnah seiring dengan era besar. Setelah era besar musnah, secara alami akan ada orang-orang yang akan menyebarkan benih, meninggalkan beberapa buku Dao untuk warisan, serta apa yang disebut fakta sejarah. Kemudian, reinkarnasi akan dimulai sekali lagi. Sanzang tertawa, sangat dalam dan tak terduga, matanya kosong. Ini tidak cocok dengan temperamennya yang murni dan suci. Contoh reinkarnasi lain dimulai. Pada saat ini, Shen Ming juga menghela nafas, matanya menjadi sangat dalam. Untuk beberapa alasan, Shi Hao merasa kulit kepalanya mati rasa, bulu-bulu halus berdiri. Itu bukan karena terkejut dengan kata-kata mereka, tetapi merasa bahwa temperamen keduanya tidak benar. Kata-kata terakhir mereka membuat orang merasa seolah-olah ini bukan seperti dua makhluk muda, tetapi lebih seperti dua makhluk bijak dan kuno. Shi Hao tidak bisa tidak memikirkan kembali penjara kegelapan. Roh primordial bisa melarikan diri dari tempat itu. Kedua ksatria Andiat emas terkadang seperti diri mereka sendiri, tetapi terkadang memberikan perasaan aneh yang sedikit menakutkan. Apa yang dilakukan roh petir itu? Di kejauhan, beberapa ratus roh petir berkeliaran di sekitar tempat ini, dengan hati-hati mencari sesuatu. Kemudian, mereka benar-benar meletakkan tikar anyaman di atas meteorit. Mereka mulai mengatur diri mereka sendiri, menghasilkan formasi aneh, melantunkan semua jenis mantra kuno yang sangat aneh, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. Mereka ingin memasuki dunia di balik gerbang batu, kata Sanzang. Sekarang, Shi Hao sudah yakin bahwa ini memang dunia yang hebat, dunia yang mungkin sangat jauh melebihi 9 surga 10 bumi, tempat yang luas dan tak terbatas. Hanya saja, kebenaran selalu disembunyikan, tidak ada yang benar-benar mengerti. Immortal Ancient musnah, makhluk dari 9 surga 10 bumi hampir sepenuhnya dimusnahkan, jadi tidak tahu apa-apa tentang peristiwa masa lalu secara alami masuk akal. Roh petir ingin membawa mayat di atas tikar anyaman ke tanah air abadi? Sayangnya, gerbang batu tertutup rapat.
Tidak peduli seberapa kuat roh petir ini, tidak mungkin mereka bisa memindahkannya, mantra yang mereka lantunkan tidak efektif. Shen Ming berteriak ketakutan, ekspresinya penuh keterkejutan saat dia melihat ke arah roh petir. Mereka membuka sudut tikar anyaman, bersujud di sana, terus-menerus membungkuk dalam pemujaan. Pada akhirnya, bola cahaya muncul dari tikar anyaman, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, bola cahaya itu berkedip-kedip, muncul di depan gerbang batu. Apa itu? Harta tertinggi yang dibawa Kaisar kuno padanya? Apakah itu senjatanya? Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bola cahaya itu menabrak gerbang batu, membuatnya memancarkan cahaya yang menyeramkan. Itu tidak lagi sederhana dan kuno, tidak lagi sepi, gerbang batu hampir transparan. Kemudian, pola tak berujung memanjang keluar, muncul kembali di gerbang batu, mengalir seperti besi cair. Tiba-tiba, gerbang batu segera menjadi gemerlap. Cahayanya menerangi masa lalu yang tak berujung, abadi dan abadi. Dua karakter telah muncul. Shi Hao terkejut. Dia masih bisa melihatnya dengan jelas bahkan saat berdiri cukup jauh. Ada dua karakter kuno di gerbang batu, di dalamnya tersimpan aura Dao yang hebat. Itu segera membuat langit bergetar. Domain abadi. Sanzang mengenali mereka, mengucapkan dua kata ini. Pola batu sederhana dan tanpa hiasan dari gerbang batu yang megah menghasilkan kecemerlangan. Kemudian, itu menjadi sangat brilian. Kedua karakter ini membuat semua orang menggigil, membuat mereka merasa sangat terguncang. Mereka jelas sangat ilahi, namun juga memberikan semacam tekanan besar, membuat roh primordial seseorang bergetar. Selain itu, jenis gemetar itu menjadi semakin menakutkan, seolah-olah jiwa mereka adalah nyala lilin yang ditiup angin, terus berkedip, siap padam kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Terlepas dari apakah itu Shi Hao atau dua ksatria mayat hidup emas, mereka berdua tanpa sadar mundur, merasa sangat tidak nyaman. Kulit kepala mereka mati rasa, semua bulu halus berdiri. Ini adalah perubahan yang sangat mengejutkan, seolah-olah binatang raksasa prasejarah membuka matanya. Meskipun ada hujan cahaya yang gemerlap, itu masih sangat menakutkan. Gerbang batu yang sederhana dan tanpa hiasan melepaskan pancaran yang sepertinya menembus semua keabadian. Itu terlalu murni dan suci, seperti untaian cahaya pertama yang muncul dalam penciptaan dunia, terhubung dengan yang abadi dan abadi. Di gerbang batu, semua jenis jejak muncul, menceritakan rahasia selama pembukaan surga, misteri kekacauan utama. Banyak pendahulu kuno muncul, hanya saja, mereka terlalu buram, sulit untuk melihatnya dengan jelas. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara Dao yang panjang dan berlarut-larut yang membersihkan jiwa seseorang, membuat mereka merasa seolah-olah akan menyelesaikan evolusi. Shi Hao, Sanzang dan Shen Ming semua ingin mendengarkan ini, menggunakannya untuk memahami Dao, terlebih lagi ingin bergegas, mempelajari misteri mendalam yang tak tertandingi itu, menggunakannya untuk menjalani transformasi lengkap. Namun, bola cahaya berkelap-kelip, seolah-olah bisa memerintah langit, membuat semua makhluk di alam semesta sujud dan bersujud, mengguncang gerbang batu ini dari atas. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah cahaya yang muncul dari mayat di atas tikar anyaman. Inilah yang menggerakkan gerbang batu, serta apa yang menunjukkan kekuatan yang mengintimidasi. Shi Hao merasa ngeri. Dia dengan cepat tersentak keluar dari itu. Baru saja, roh primordialnya hampir meninggalkan tubuhnya untuk masuk melalui gerbang batu besar itu. Itu adalah perasaan yang sangat menakutkan. Meskipun tempat itu ilahi, mengandung akar Dao yang besar, membuat seseorang ingin masuk ke dalam, untuk beberapa alasan, setelah mereka menjadi waspada, mereka dipenuhi keringat dingin. Gerbang ini sangat aneh, ada bahaya. Sanzang berkata dengan suara cekung. Ekspresinya adalah yang paling serius. Selain itu, lapisan keringat dingin muncul dari dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia seserius dan gugup ini, seolah-olah dia menghadapi akar dari semua kekacauan. Ekspresi Shen Ming juga sangat buruk. Jika bukan karena bola cahaya yang bergetar itu, barusan, mereka mungkin baru saja selesai. Jiwa mereka akan tersedot ke gerbang batu, dan pada saat itu, surga tahu apa yang akan terjadi. Ketika seseorang berbalik, semua jenis sisa kerangka bisa dilihat, beberapa sebesar bintang, beristirahat di kehampaan, mengambang di depan gerbang batu besar. Apakah semua makhluk ini mati dengan cara ini di masa lalu? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, pada level mereka, tidak mungkin gerbang batu bisa menghancurkan jiwa mereka. Mereka seharusnya mati setelah melakukan pertempuran sengit. Tanah air abadi, ini adalah sumber Dao abadi, wilayah abadi sejati, tempat yang dikenal sebagai domain abadi. Di balik gerbang batu itu ada dunia besar, luas dan tak terbatas, lebar dan tak terbatas. Sekarang, itu terisolasi dari seluruh dunia, diblokir oleh gerbang batu ini, tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Di depan gerbang batu, sekelompok roh petir meraung, sangat marah, melonjak dengan emosi. Jelas bahwa barusan, mereka hampir mengalami bencana juga. Jika bukan karena harta karun tertinggi dari seseorang yang berbaring di atas tikar tenun yang bergerak,
kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Bola cahaya itu tiba-tiba menjadi keras, cukup melepaskan seberkas cahaya, meledakkan gerbang batu, segera menenggelamkan tempat ini dalam hujan cahaya. Kemudian, bola cahaya itu kembali, memasuki dada orang itu di atas tikar anyaman, memasuki pakaiannya yang berlumuran darah, sehingga menghilang tanpa jejak. Hanya saja, semuanya tidak berakhir di sini. Gerbang batu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh, diledakkan hingga terbuka. Sanzang terkejut. Dia dan Shen Ming jelas tahu tentang banyak rahasia, mengetahui tempat seperti apa domain abadi itu. Saat ini, mereka tampak seperti telah melihat hantu, benar-benar tercengang. Pada kenyataannya, menurut pendapat Xi Hao, mereka pada dasarnya adalah hantu. Gerbang batu ini tidak bisa dibuka, mereka adalah benteng Immortal Domain, satu-satunya jalan keluar. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang datang, namun sekarang, itu benar-benar pindah? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini tidak cocok dengan rekaman buku pemakaman. Setelah gerbang ini ditutup, koneksi dengan dunia luar terputus, pada dasarnya sama dengan menyegel itu sendiri, tidak ada yang bisa membukanya. Sekarang, itu benar-benar diaktifkan, apakah perubahan mengejutkan akan terjadi? Kedua ksatria mayat hidup emas benar-benar terkejut, tak percaya. Siapa sebenarnya yang ada di tikar anyaman itu? Identitas mengerikan seperti apa yang dia miliki? Tiba-tiba, hal-hal mengejutkan terjadi. Dari tengah gerbang batu keluar, retakan muncul satu demi satu, berkilau dan berkilau. Ini terutama terjadi pada kedua sisi dan di atasnya, retakannya bahkan lebih padat. Roh petir dengan cepat mundur, tidak berani melakukan kontak. Apa ini? Kelompok Xi Hao juga mendukung. Garis-garis itu memanjang, terjalin dengan cepat, seolah-olah seseorang sedang melukis, benar-benar menghasilkan pemandangan yang tidak jelas. Segera setelah itu menjadi sedikit lebih jelas. Itu sebenarnya adalah dinding, bergerak ke arah kedua sisi. Meskipun masih belum lengkap, terbuat dari garis, itu terwujud. Ini adalah benteng Immortal Domain. Shen Ming tercengang. Itu benar-benar bisa muncul seperti ini, seolah-olah dibuat sketsa oleh seseorang, digambarkan. Mungkin kita bisa buru-buru masuk? Sanzang memikirkan sesuatu. Ini menyentuh hukum alam spasial, serta masalah simpul waktu. Wajahnya serius dan tegas, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Kemudian, dia berubah menjadi garis emas, dengan cepat bergegas menuju satu sisi tembok kota, mencari celah. Menurut rekaman buku perunggu, mungkin ada celah yang bisa ditemukan. Shen Ming juga bergerak, bergegas menuju sisi lain. Pada saat yang sama, semua roh petir bangkit, menjadi seperti panah ilahi, menembak keluar, bergegas menuju dinding yang sedang terbentuk. Kemudian, ekor ikan kun bergerak, juga berenang ke depan. Xi Hao mengerutkan kening. Dia juga bergerak, bergegas ke depan, ingin memeriksa perubahan yang terjadi di sini. Makna yang lebih dalam seperti apa sebenarnya yang ada di sana. Kenyataannya, dia lebih tertarik untuk mendekati orang yang berbaring di tikar anyaman. Ini mungkin akar dari apa yang membuat gerbang batu berubah begitu besar. Hanya saja, dia menahan diri, karena Golden Mayat Hidup Knight Shen Ming menderita serangan balasan yang mengerikan bahkan ketika memeriksanya dari jauh. Jika dia benar-benar mendekat, itu pasti akan lebih berbahaya. Sebuah cincin ilahi diam-diam muncul di belakang kepala Xi Hao. Itu berubah menjadi cermin, terbang menuju gerbang batu. Api misterius yang telah lama menghilang muncul kembali. Itu melayang di depan gerbang batu, terbakar dengan lembut, tidak terlalu intens. Itu masih seukuran kepalan tangan, menerangi semua pola dan ukiran di gerbang batu. Kemudian, ukiran batu kuno mengalir keluar satu demi satu, datang dari era besar yang berbeda satu demi satu. Diagram di depannya membawa kabut. Xi Hao mulai memeriksa mereka, mulai dari tengah. Ada seseorang yang sangat kuat, sosok besar dan tinggi, ditutupi rambut wajah. Dia memegang kapak perang di tangannya, terlihat sangat ganas. Ketika kapak ini turun, seolah-olah seluruh alam semesta bisa dibuka. Ada seorang wanita yang keren dan anggun, berdiri di atas langit, menghadapi sosok hitam yang merobek dinding kerajaan, mengguncang 9 surga besar. Sebuah kereta perang kuno yang dilemparkan dari Immortal Gold melepaskan kecemerlangan emas. Itu benar-benar ditempa dari Ecliptic Immortal Gold, bergemuruh seperti penguasa surga, mengintimidasi generasi yang tak ada habisnya. Ada makhluk di dalam yang mengabaikan dunia di bawah langit. Diagram lainnya juga sangat megah, membawa kecemerlangan misterius. Ada pendahulu yang tak ada habisnya, sebuah altar yang setinggi langit, membuat persembahan ke surga, bersujud bersama, seolah-olah mereka memanggil sesuatu, dan kemudian itu menyebabkan sepasang gerbang batu muncul. Ini mengungkapkan beberapa peristiwa besar di masa lalu. Xi Hao curiga bahwa mungkin apa yang tercatat di gerbang batu adalah beberapa peristiwa kuno yang memiliki efek mendalam, yang melibatkan langit, atau mereka tidak akan muncul di sini. Bola cahaya itu berdenyut, menyinari gerbang batu, seolah-olah akan menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan,
melewati semua pola dan jejak hukum Dao sekali, membuat mereka terbentuk di sana. Ada banyak jejak, itu sangat menakutkan. Bahkan dengan kultivasi Shihao, dia sebenarnya tidak bisa melihat langsung ke arah mereka, hanya bisa melirik dengan tergesa-gesa. Ruang di antara alisnya terbelah, kepalanya sangat kesakitan hingga rasanya seperti akan terbelah. Jejak kuno itu terlalu menakutkan, tidak bisa dilihat lama. Akhirnya, dia melihat lonceng besar yang berfungsi sebagai adegan terakhir. Gelombang suara bel sepertinya mengguncang era besar sampai pecah, seolah-olah masih ada suara bel yang berdering hingga hari ini, melewati 10.000 generasi untuk meninggalkan desahan ringan. Shihao terkejut, dalam hati menyesal. Itu karena ukiran di gerbang batu adalah peristiwa besar di masa lalu. Dia hanya bisa melihat sekilas, tidak bisa benar-benar melihat hal-hal penting itu dengan jelas. Tanpa akhir lonceng Raja Abadi pecah, berfungsi sebagai tanda kehancuran dan kesimpulan dari era besar terakhir. Ini membuatnya terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah garis waktu era yang hebat. Hanya ketika nyala api itu kembali, memasuki tubuh Shihao lagi, dia tersadar dari linglungnya. Pada saat yang sama, sebuah gerbang muncul, serta tembok kota yang tak terbatas. Itu terletak di sana, menghadap ke kosmos dan langit berbintang. Itu benar-benar terlalu megah, menjulang di depan lautan bintang, menekan masa lalu, melindungi masa kini, menghadap ke masa depan. Itu tak tergoyahkan, membawa energi abadi yang kaya. Sedangkan pada kenyataannya, jika dilihat dengan seksama, itu hanyalah sebuah pintu gerbang. Tembok kota yang terbuka terlihat sangat luas, tetapi secara komparatif, itu hanya bagian yang sangat kecil. Segera setelah itu, gerbang batu menjadi cemerlang dan transparan. Beberapa makhluk muncul. Di atas gerbang kota, bahkan ada seseorang yang berbicara, suaranya mengguncang alam semesta. Pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu roh petir, Sanzang, Shenming, atau Kunfrei, mereka semua dikirim terbang. Ekspresi mereka memucat, jelas tidak dalam kondisi terbaik. Jika bukan karena anyaman tikar yang bersinar, menghasilkan riak yang menahan dinding itu, melindungi roh petir, pasti akan ada masalah besar. Dapat dikatakan bahwa Sanzang dan Shenming menikmati bagian dari manfaat roh petir. Mereka saling memandang, dan kemudian mereka menunjukkan surga mencapai bumi yang menggerakkan kemampuan ilahi, terus terbang ke atas, bergegas ke titik tertinggi dari gerbang kota, dan kemudian melihat ke depan. Benar saja, mereka melihat beberapa makhluk. Ada beberapa pria dan wanita muda yang tubuhnya membawa cahaya kabur, melepaskan energi abadi, saat ini melihat mereka. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun mereka sangat muda, mata tidak membawa perubahan besar, anak muda sejati, bahkan masih sedikit belum dewasa, mereka semua sangat cantik dan tampan. Ini seperti makhluk abadi yang diasingkan. Mereka keluar bersama, membawa aura muda, berdiri di sana. Saat ini, apa yang diungkapkan orang-orang ini adalah ekspresi arogan. Mereka melihat ke bawah seperti bangsawan pada pengemis, dari atas. Gerbang abadi dihidupkan kembali, makhluk di dalamnya muncul. Hanya saja, anak-anak muda di benteng jalan abadi terlalu arogan, membawa ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah mereka tinggi di atas, menghadap setiap makhluk hidup dengan sikap apatis. Mereka melihat Shihao, Sanzang, dan yang lainnya. Pada awalnya, mereka mengungkapkan keterkejutan, tetapi segera setelah itu berubah menjadi keyakinan, hanya aku yang tertinggi, sejenis keagungan karena tidak menempatkan makhluk dari alam rendah di mata mereka. Meskipun kemudian, mereka melakukan yang terbaik untuk tampil lembut, bahkan mengungkapkan senyum tipis, pikiran sejati mereka sebelumnya tidak dapat disembunyikan, yaitu betapa mereka memandang rendah makhluk luar. Semuanya menarik sekarang. Sanzang terkekeh, hanya saja, itu agak dingin. Itu tidak terungkap secara lahiriah, hanya saja, ada beberapa fluktuasi emosional yang ditangkap oleh Shihao. Shenming juga seperti ini, tersenyum, tapi jelas tidak tulus. Mereka adalah ksatria mayat hidup emas, namun mereka benar-benar dipandang rendah di sini, mata mereka bahkan membawa penghinaan seperti itu, memandang rendah mereka. Ini membuat keduanya menyeringai dalam hati. Terlepas dari apakah itu Shenming atau Sanzang, kedua status mereka istimewa. Ksatria mayat hidup emas sangat langka, terkait dengan Raja Pemakaman. Bersama dengan fakta bahwa mereka telah memasuki Burial Abyss dengan Shihao, melihat origin ancient artefak, mendapatkan pengalaman dan pertemuan seperti itu, mereka menjadi lebih luar biasa. Saat ini, anak-anak muda benar-benar memandang rendah mereka seperti ini, seolah-olah mereka sedang melihat pengemis, menganggap diri mereka sebagai hal yang penting. Ini jelas membuat kedalaman mata dua ksatria undead emas menjadi dingin. Shihao tidak mengatakan apa-apa, menatap orang-orang itu dengan tenang. Di tembok kota, ada juga beberapa tentara, ditutupi baju besi, sulit untuk melihat level apa mereka, tapi mereka pasti individu yang kuat. Mereka memegang tombak perang, bilah panjang, tombak surgawi, dan senjata lainnya, semuanya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan jika ada benteng di jalan,
dengan penghalang yang dihasilkan oleh simbol di antaranya, itu masih bisa dilewati. Para pria dan wanita muda itu, dalam hal status saja, mereka pasti jauh lebih unggul dari para prajurit itu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas, mengenakan mahkota emas, penuh aura heroik, tampak seperti baru berusia 20 tahun. Tatapannya seperti kilat, melewati tubuh Shi Hao dan yang lainnya satu persatu. Di belakangnya ada matahari keemasan yang menyala-nyala yang berkelap-kelip dengan api yang mengamuk, seolah-olah itu bisa menyalakan surga, membawa kesan yang menakutkan. Shi Hao curiga bahwa ini mungkin gagak emas, yang lebih unggul dari spesies 9 surga, garis keturunannya beberapa kali lebih kaya daripada spesies berdarah murni yang pernah dia temui sejauh ini. Benar saja, ketika seseorang melihat dengan hati-hati, seekor gagak emas samar-samar bisa dibuat dari matahari terik keemasan di belakang kepalanya. Ini adalah anak muda yang sangat menakutkan dan kuat, tubuh yang membawa energi abadi. Meskipun dia bukan abadi sejati, garis keturunannya pasti terkait dengan mereka. Dia seperti putra mahkota, memiliki tipe penampilan yang bermartabat, serta tipe arogansi. Ketika matanya terbuka dan tertutup, pancaran listrik keemasan berkedip-kedip, cahaya berapi-api meluap. Ada seorang wanita di sisinya, cantik luar biasa. Rambut peraknya seperti salju, lembut dan bersinar. Sosoknya yang indah berlekuk, wajah berbentuk oval, putih bersih seperti batu giok. Bibir merahnya berwarna cerah, hidung mancung mencuat, matanya cerdas, sebenarnya memiliki pupil perak. Di belakangnya ada diagram suci yang seperti lingkaran cahaya, tetapi juga seperti diagram persembahan roh. Seekor merak putih samar-samar terlihat di dalam cincin ilahi. Shi Hao curiga bahwa wanita muda ini kemungkinan besar berasal dari klan merak ilahi, statusnya sangat tinggi. Selain pria dan wanita ini, ada dua pria lain dan satu wanita lagi, status mereka setara. Hanya saja, pada saat ini, ada kabut abadi yang menyapu, membuat sosok mereka sedikit kabur. Jadi ini adalah anak-anak Immortal Domain? Mereka benar-benar sangat menakutkan, kultivasinya menakutkan, kata Shenming. Shi Hao merasa seperti dia tidak ingin memberikan pujian, tetapi pencapaian anak-anak muda itu benar-benar menakutkan, ini adalah fakta. Ini sebenarnya roh petir, begitu banyak dari mereka. Sebuah suara terdengar dari menara gerbang kota raksasa, membawa kejutan. Ketika anak-anak itu memperhatikan roh petir dan jumlah mereka, ekspresi mereka berubah, tidak lagi tenang. Roh petir berkumpul dari segala arah, ketika beberapa ratus dari mereka berdiri, sekarang bersama-sama, itu benar-benar terlalu mencolok. Jenis makhluk ini sangat jarang terlihat. Bagi begitu banyak dari mereka untuk berkumpul bersama benar-benar terlalu jarang. Paling tidak, inilah yang terjadi di dunia luar, itulah sebabnya anak-anak muda di gerbang kota semuanya tergerak. Jiu-jiu, roh petir mengeluarkan suara-suara aneh, meminta pembukaan gerbang. Tubuh mereka semua tegang, melepaskan pancaran petir divini yang menyilaukan dari seluruh tubuh mereka. Menarik, begitu banyak roh petir muncul sekaligus. Apakah kalian semua yang mengaktifkan gerbang kota barusan? Laki-laki berjubah emas itu angkat bicara, matahari besar di belakang kepalanya bersinar. Suaranya sangat agung, mengguncang tempat ini, tetapi kata-katanya terlalu kuno, tidak mungkin untuk dipahami. Alasan mengapa mereka bisa memahami niatnya adalah karena kehendak ilahinya menyebar. Gerbang Immortal Domain tidak dapat diaktifkan, begitulah untuk sebagian besar era yang lebih besar, tidak ada yang bisa memindahkannya. Namun hari ini, gerbang ini bersinar, menjadi hampir transparan, benar-benar pengecualian. Kalau tidak ada makhluk yang akan muncul di sini. Inilah tepatnya alasan mengapa Sanzang dan Shenming khawatir. Hari ini terlalu aneh. Inilah yang diminta oleh roh petir. Bahasa mereka cukup unik, fluktuasi kehendak ilahi sangat kuat, mengungkapkan permintaan mereka dengan sangat jelas. Kamu pikir kami akan terbuka hanya karena kalian semua menyuruh kami? Tempat seperti apa kamu memperlakukan tempat ini? Juga, manusia fana di sana, apakah kalian semua juga ingin memasuki domain abadi? Pria berjubah emas seperti pangeran bertanya dengan dingin. Kami telah lama mendambakan domain abadi, sangat ingin masuk, kata Sanzang. Tidak diketahui apakah ini niatnya yang sebenarnya atau tidak tulus, berbicara seperti ini. Haha, di menara gerbang kota, seorang pemuda lain tertawa terbahak-bahak. Armor ungu emasnya muncul, membawa energi abadi yang padat, sosok tinggi dan lurus, rambut panjang beterbangan. Itu agak kabur di mana dia berdiri, tetapi gelombang tekanan yang menakutkan masih bisa dirasakan. Orang ini masih sangat muda, namun energi darahnya terlalu kuat, melebihi alasan normal. Domain abadi telah ditutup, hubungan antara dua dunia terputus, ini bukan tempat yang seharusnya kalian semua datangi. Naga memiliki sarang naga, semut memiliki gua semut, jadi ketahuilah tempat kamu dan tetaplah di alam bawah kamu, tetaplah di tempat yang kamu semua tunjukkan. Berhentilah berpegang pada delusi yang tidak realistis, kata pemuda berjubah ungu itu. Dia berdiri di atas, menghadap ke area di bawah, berbicara dengan suara yang sangat dingin. Arti dari apa yang disebut semut memiliki gua semut terlalu jelas,
analogi di mana Sanzang, Shihao, dan yang lainnya harus tinggal. Apakah makhluk abadi sekuat itu? Apakah domain abadi adalah tanah murni tertinggi? Sanzang tertawa, sedikit dingin, dan juga sedikit kejam, matanya dalam dan dingin. Apa yang kamu coba katakan? Di menara gerbang kota, pemuda berjubah ungu itu bertanya dengan dingin. Bahkan gagak emas, merak putih, dan lainnya memusatkan perhatian mereka pada Sanzang. Shihao menghentikannya untuk menghindari dia mengatakan sesuatu yang terlalu tajam, karena dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan tentang domain abadi. Mampu menemukan tempat ini benar-benar tidak terduga, dia sangat ingin meminta bantuan. Shihao menangkupkan tinjunya, sangat tulus, memberitahu mereka tentang identitasnya, bahwa dia berasal dari Desolate Border. Dia berbicara apa adanya. Sisi lain datang mengetuk pintu mereka lagi, darah akan turun ke 9 surga 10 bumi sekali lagi, bumi besar yang akan diselimuti api. Orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan, jadi dia ingin meminta domain abadi untuk mengambil tindakan, menghentikan pasukan pihak lain untuk menyeberang. Mereka belum menerobos, kan? Kamu dapat kembali, ini adalah hal-hal yang sudah kami pahami. Kata laki-laki berjubah emas. Dia memiliki senyum di wajahnya. Itu sangat setengah hati, tidak terlihat seperti dia sangat peduli sama sekali. Ini segera membuat pikiran Shihao tenggelam. Sejak mereka bertemu, orang-orang di pintu gerbang sangat arogan, memandang mereka seperti naga di atas semut. Meskipun anak-anak di menara gerbang juga tersenyum, apalagi, bahkan menyembunyikan ekspresi mereka sedikit, siapapun bisa merasakan penghinaan yang dalam, tidak memperlakukan makhluk 9 surga 10 bumi sebagai orang penting sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari apa yang awalnya dipikirkan Shihao. Jadi ini adalah bala bantuan yang diharapkan oleh para kultivator Imperial Pass? Sisi lain sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di luar. Ini terutama terjadi ketika Shihao mengingat kembali pertempuran terakhir era kuno abadi. Ketika Imperial Pass ditembus, makhluk-makhluk dari semua klan hampir dimusnahkan, gerbang domain abadi masih belum terbuka. Pada akhirnya, ada orang yang mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, 9 surga 10 bumi sudah dihancurkan, kehidupan praktis sepenuhnya dimusnahkan, baru kemudian mereka muncul, datang terlambat. Kamu dapat kembali, kami memiliki pertimbangan sendiri, kami akan bergerak ketika kami harus melakukannya. Kami menyadari segalanya. Anak muda berjubah emas dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Ekspresi seperti itu, sikap seperti itu terlalu santai, ekspresi jijik di wajahnya. Saat ini, ekspresi Shihao menjadi dingin, matanya dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebelumnya, dia masih membawa harapan, tetapi sekarang hasilnya seperti ini. Ini adalah apa yang disebut bala bantuan Imperial Pass sedang menunggu? Jika bukan karena menahan diri, Shihao benar-benar ingin membantai jalannya ke menara gerbang. Kemudian, pemuda berjubah emas melihat ke arah roh petir, berkata, juga, kalian semua, meskipun kalian semua istimewa, adalah roh petir, kalian semua telah tenggelam ke dunia yang hancur dan rusak, jadi kalian tidak dapat kembali. Kalian semua bahkan membawa kembali orang mati. Apakah kamu semua ingin dia dimakamkan di domain abadi? Ini bahkan lebih menggelikan. Kembali saja ke tempat asal kalian semua. Laki-laki berjubah emas berbicara, melambaikan tangannya, penuh kebencian, seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Roh petir marah. Emosi mereka cukup besar, sangat langsung. Mereka semua bangkit, dan kemudian seperti panah ilahi, akan bergegas menuju tembok kota. Aku memperingatkan kalian semua. Jika kamu berani menyerang gerbang Immortal Domain, kalian semua akan dibantai tanpa kecuali. Laki-laki berjubah ungu itu berbicara, suaranya dingin. Sisik roh petir terbuka, pola naga muncul, semuanya marah, kilat menyambar, benar-benar memekakkan telinga. Apakah kalian semua ingin dimusnahkan? Laki-laki berjubah emas berjalan, suaranya dingin. Roh petir tidak bertindak terlalu gegabah, menarik diri ke tikar anyaman, mengangkat orang itu, melindunginya di tengah. Mereka mengaktifkan gerbang kota, jadi mereka pasti memiliki beberapa kenang-kenangan. Kita harus berhati-hati, mungkin mereka benar-benar bisa memasuki kota. Pada saat ini, kecantikan luar biasa berambut perak angkat bicara. Di belakangnya, kekuatan magis mengembun menjadi kecemerlangan yang cemerlang, seekor merak putih terlihat samar-samar. Oula, roh petir mengucapkan, seolah-olah mereka membuat pengorbanan, melepaskan suara agung, membawa kesedihan yang besar. Pada saat ini, peti yang ada di atas tikar tenun bersinar. Harta tertingginya muncul sekali lagi, tetapi masih sulit untuk dilihat dengan jelas. Itu terbang keluar dari baju perang compang-camping yang berlumuran darah, bergegas menuju gerbang batu. Tunggu, itu, wanita berambut perak itu berteriak ketakutan. Harta karun tertinggi menabrak gerbang batu, melepaskan simbol yang menyilaukan. Buka gerbang kota! Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari kota, suaranya sangat tua. Terlepas dari apakah itu gerbang batu atau dinding, keduanya berkilau dan tembus cahaya, mengungkapkan pemandangan di belakang.
Itu bukanlah sebuah kota, di dalamnya ada sungai dan gunung yang tak berujung. Kabut abadi menyelimuti udara, bumi besar tak terbatas, gunung dan lembah megah, mustahil untuk melihat batasnya. Seperti yang diharapkan, ini adalah dunia yang hebat, domain abadi. Siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari 9 surga 10 bumi? Anak-anak muda di benteng semua terkejut. Pada saat yang sama, gerbang batu dibuka oleh seseorang. Roh petir mengangkat yang ada di atas tikar anyaman, melepaskan isakan kesedihan saat mereka memasuki domain abadi. Pupil mata Sanzang berkontraksi dengan cepat, dalam hati gemetar. Gerbang Immortal Domain tidak bisa dibuka sama sekali, jadi mengapa mereka membuat pengecualian untuk mayat? Ini tak terbayangkan. Jelas bahwa orang itu memiliki masa lalu yang luar biasa. Apakah kita akan masuk? Shen Ming berkata, bertanya pada Shi Hao dan Sanzang. Adapun Kun Frai, sudah lama bercampur dengan roh petir, masuk, tidak dihentikan. Shi Hao mengambil langkah, berjalan ke depan. Kedua ksatria mayat hidup emas juga mengikuti. Berhenti! Anak muda berjubah emas itu berteriak, menghentikan mereka. Kemudian, anak-anak muda itu muncul, menghentikan mereka. Mereka bisa masuk, kalian semua tidak bisa. Pria berjubah emas berkata dengan suara dingin. Perlakuan yang diberikan kepada mereka berbeda dari yang ada di tikar anyaman, masih sedingin itu, memandang rendah Shi Hao dan Sanzang, seolah-olah mereka adalah naga raksasa legendaris prasejarah yang mengambang di surga, menghadap serangga di bumi, membawa kesombongan dan kehinaan. Sampai-sampai ada sedikit kesulitan untuk menjelaskan rasa jijik. Sikap seperti ini, ekspresi seperti ini, benar-benar membuat pikiran Shi Hao menjadi dingin. Ada gelombang darah panas yang melonjak di dalam tubuhnya. Bukankah ini hanya domain abadi? Namun mereka benar-benar memandang rendah makhluk dari dunia luar sebanyak ini. Ekspresi Sanzang jatuh, rambut emasnya yang panjang dan wajahnya yang tampan tampaknya menjadi sedikit redup, aura ilahi tertahan. Dia sekarang marah. Adapun Shen Ming, dia adalah wanita yang sangat cantik, kecantikannya mampu menggulingkan kota, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Matanya yang indah berkedip-kedip, melepaskan pancaran cahaya ilahi yang menembus, rambut merahnya bergerak seperti nyala api. Namun, orang dapat melihat bahwa laki-laki berjubah emas masih memandang Shen Ming dalam cahaya yang menguntungkan, karena dia sangat cantik, lekuk tubuhnya indah, wajahnya sangat halus hingga ekstrim. Meskipun dia adalah ksatria mayat hidup emas, dia seperti dewi yang jatuh, memiliki tipe kecantikan yang bisa membalikkan semua kehidupan. Bahkan pemuda Immortal Domain mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika dia melihatnya. Domain abadi adalah dunia yang dimiliki oleh para kultivator, itu bukan milik satu klan, satu komunitas. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Shi Hao bertanya. Dia menahan amarahnya. Meskipun kata-katanya tenang, mereka membawa gelombang dingin. Karena pihak lain sama sekali tidak peduli dengan wajah, apa gunanya menunjukkan kesopanan lagi? Tidak perlu mengungkapkan niat baik sama sekali. Kamu salah, domain abadi adalah dunia kita, tanah murni klan kita. Adapun kamu semua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di sini. Tempat ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Kata laki-laki berjubah emas, membawa kesombongan. Dia sangat langsung, tidak menyembunyikan apapun, menyatakan bahwa domain abadi adalah milik mereka, bukan milik dunia luar. Itu tidak ada hubungannya dengan para kultivator di tempat lain. Ini benar-benar menggelikan. Domain abadi adalah tanah suci untuk mencapai keabadian, tempat berkumpulnya individu-individu yang kuat, tujuan orang-orang sepanjang waktu setelah mereka naik ke keabadian. Bagaimana itu akhirnya menjadi milikmu? Sanzang berkata dengan dingin, tidak lagi menahan diri. Dia datang dari bumi pemakaman. Di tempat itu, Raja Pemakaman memiliki status terhormat, sama sekali tidak takut pada Raja Abadi. Apa hak anak-anak muda ini untuk memandang rendah ksatria mayat hidup emas? Menggelikan. Setelah koneksi terputus, manusia apa yang masih bisa memasuki domain abadi? Hal ini sudah lama menjadi pengetahuan masyarakat. Bahkan jika seseorang mencapai keabadian, ingin memasuki domain abadi, seseorang harus berada di waktu dan tempat yang tepat, menunggu kesempatan untuk waktu yang lama. Sayang sekali, sekarang bukan waktu yang tepat, jadi kalian semua, silakan kembali. Pria berjubah emas itu berkata dengan dingin. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi orang yang mengenakan baju besi ungu dan yang lainnya dingin, jelas setuju dengan perkataan ini. Si cantik berambut perak yang luar biasa merasa agak sulit untuk menahan diri, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia masih menutup bibir merahnya yang cerah. Sementara itu, merak putih di cincin surgawi di belakangnya juga menutup matanya. Domain abadi tidak terbatas, para ahli menakutkan yang terpencil di dalamnya. Ini juga tempat di mana misteri surga disembunyikan, misteri yang bahkan tidak dapat dipahami oleh kekuatan di belakang kalian semua. Apa hak kalian semua untuk percaya bahwa diri kalian sempurna, mengatakan bahwa ini adalah bumi abadi kalian? Tanya Shen Ming. Nona muda, pikiranmu terlalu naif.
Wilayah domain abadi ini memang tidak ada habisnya, tapi itu tidak berarti kita bisa dengan gegabah membiarkan orang luar masuk. Paling tidak, di dalam wilayah yang diketahui, kehendak para tetua abadi yang agung adalah bulat, mencapai kesepakatan yang lama. Kata laki-laki berjubah emas. Di belakangnya, matahari besar setinggi dirinya, sangat menyilaukan, seekor gagak emas naik dan turun di dalam, membawa aura yang mengintimidasi. Seolah-olah seorang raja samar-samar bisa dilihat. Jelas bahwa klan ini sangat kuat. Proyeksi gagak emas yang dia lepaskan adalah gambar leluhur ilahi dari klannya. Pada saat yang sama, sikapnya terhadap Shen Ming jelas lebih baik daripada Shi Hao dan San Zhang. Ini adalah keuntungan inheren dari keindahan yang menggulingkan negara. Namun, Shen Ming tidak merasa bersyukur sedikit pun, ekspresinya dingin. Kata-kata pemuda seperti Pangeran Gagak Emas dengan Ksatria Mayat Hidup Emas mengungkapkan beberapa informasi yang mengejutkan. Setidaknya, Shi Hao tidak mengetahuinya sebelumnya. Domain abadi sangat luas dan tak terbatas, bahkan penduduk tidak mengetahui batasnya, di dalamnya tersembunyi banyak misteri kuno. Ini benar-benar informasi tak terduga yang membuat imajinasi Shi Hao menjadi liar. Menurut kata-kata Ksatria Mayat Hidup Emas dengan pemuda Gagak Emas, domain abadi penuh dengan semua jenis yang tidak diketahui, misalnya, klan misterius yang tinggal di dalam, banyak ahli yang terpencil di dalam, tempat bahaya, dan lain-lain. Orang bisa membayangkan di kedalaman domain abadi yang tak terbatas, ada banyak hal yang bahkan tidak diketahui oleh makhluk di dalam domain abadi. Shi Hao mulai bertanya-tanya, apa yang disebut makhluk tersembunyi dan lainnya, apakah mereka berasal dari era besar lainnya? Dia tidak bisa terlalu memikirkannya, jika dia melakukannya, maka segalanya menjadi sangat rumit. Saat ini belum bisa dipertimbangkan Shi Hao. Kalian semua benar-benar sesuatu, memutuskan hubungan dengan dunia luar, memotong jalan kita ke depan, ini saja adalah jenis bahaya besar. Tanah yang dibutuhkan semua kultivator untuk mencapai keabadian, dunia milik Dao abadi akhirnya ditempati oleh kamu sendirian, namun kamu semua hanya duduk di sana sementara dunia luar dalam kesulitan, menyaksikan darah mengalir seperti sungai. Betapa salahnya masalah ini, kata Shi Hao. Dunia luar sudah tercemar. Jika kita membiarkan semua makhluk masuk, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Wanita berambut perak itu menghela nafas ringan, pupil matanya yang cantik menunjukkan ekspresi terganggu, itulah sebabnya dia menjelaskan. Peri merak putih, kamu tidak perlu memberitahu mereka hal-hal ini. Pria muda yang mengenakan baju besi ungu berkata, menghentikannya. Selain itu, matanya seperti kilat, menatap keluar, mengambil tindakan pencegahan terhadap orang-orang Shi Hao, takut mereka akan belajar lagi. Tercemar? Haha, San Zhang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Salah satunya mencaci. Ini lucu. Kamu semua merasa bahwa domain abadi sangat mulia dan tidak ternoda, bahwa dunia luar tercemar? Lalu apakah kalian semua tahu bagaimana kalian semua muncul? Dari mana kalian semua berasal? San Zhang tertawa dingin. Kalian semua tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jangan mencoba dengan sengaja membuat hal-hal rumit di depan kami tahu jauh lebih banyak dari kamu semua, jelas mengerti segalanya. Kata pemuda Golden Crow Clan, matanya menunjukkan rasa jijik. Dia melambaikan tangannya, seolah-olah dia takut benar-benar terkontaminasi. Cepat dan pergi dari pandanganku. Tempat ini perlu dimurnikan nanti agar kotoranmu tidak mengotori gerbang abadi. Dia kemudian berkata, sangat jijik, mengerutkan kening ke arah area di mana Shi Hao, San Zhang dan yang lainnya berdiri, seolah-olah tempat itu sangat kotor. Ini membuat ekspresi Shi Hao, San Zhang, dan Shen Ming benar-benar berubah, nadi berdenyut di dahi mereka. Ini benar-benar terlalu meremehkan orang lain, benar-benar mengusir mereka seperti ini. Dengan status mereka, kemanapun mereka pergi, mereka akan dianggap sebagai kebanggaan surga, dipuji oleh orang lain, namun di sini, mereka diperlakukan seperti ini. Roh petir sudah pergi ke kejauhan, membawa individu di atas tikar anyaman ke domain abadi. Sepanjang jalan, mereka dikelilingi oleh bola cahaya abadi, yang jelas sedang dimurnikan. Orang-orang immortal domain sangat berhati-hati, takut bahwa makhluk yang masuk tidak bersih, bahwa mereka membawa zat aneh bersama mereka. Ada beberapa makhluk luar biasa yang dikelilingi cahaya abadi yang muncul, secara pribadi membimbing mereka. Roh petir menghilang, dibawa pergi, bahkan Kun Frai mengikuti mereka. Sekarang, hanya 3 makhluk berbentuk manusia, Shi Hao, San Zhang dan Shen Ming, yang dihentikan di sini. Jelas dan mudah untuk melihat bahwa anak-anak muda sebelum gerbang abadi menentang mereka, bahwa mereka pasti tidak akan dengan mudah membiarkan mereka masuk. Itu karena baru saja, mereka memandang rendah roh petir. Namun pada akhirnya, mayatnya di atas tikar tenun bersinar, memiliki asal-usul yang mencengangkan, menyebabkan gerbang batu bergetar, akhirnya bahkan diizinkan masuk, ini menyebabkan mereka kehilangan muka. Orang-orang yang sebelumnya diejek dan dihina akhirnya dibiarkan lewat. Dari dulu hingga sekarang, berapa kali gerbang abadi dibuka? Terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Bagi kamu semua untuk melihat gerbang batu dan menyaksikan pembukaannya sudah bisa dianggap sebagai berkah besar. Cepat dan pergi. Salah satu dari mereka berbicara. Memang, domain abadi itu misterius, tidak bisa didekati, tidak ada cara untuk masuk ke dalam. Setelah hubungannya dengan seluruh dunia terputus, kecuali gerbang ini dibuka, tidak ada yang bisa naik ke dunia ini. Saat ini, bisa menyaksikan pintu-pintu ini terbuka, jika berita dikirim, ini tentu saja akan menjadi peristiwa besar, sangat mengejutkan. Ini mungkin dianggap sebagai salah satu peristiwa paling menakjubkan di era besar ini, dicatat dalam catatan sejarah. Namun, sikap talenta muda yang luar biasa dari domain abadi ini benar-benar tidak begitu baik, sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Awalnya, ini adalah peristiwa hebat yang patut disyukuri, tetapi sekarang, setelah gerbang abadi dibuka, itu malah membuat Si Hao, Sanzang dan Shen Ming kesal, sebenarnya diremehkan seperti ini. Untuk satria mayat hidup emas, ini adalah penghinaan, sesuatu yang tidak bisa diterima. Hanya domain abadi, itu bahkan bukan tempat yang semua orang ingin masuki. Kalian semua memperlakukannya seperti tanah suci, tetapi itu tidak lebih dari menjadi sok, tidak ada yang istimewa. Kata Shen Ming. Bukankah itu hanya domain abadi? Ini tidak lebih dari ini. Jika kamu semua berada di dunia luar, siapa tahu, kamu mungkin sudah lama menjadi makanan bagi klan lain. Sanzang bahkan lebih tidak sopan. Kalian semua benar-benar meremehkan domain abadi. Apakah kamu pikir dengan sedikit keterampilan kamu dapat membanggakan tanpa malu-malu di sini? Anak muda berbaju ungu berteriak. Sudah bertahun-tahun sejak domain abadi menunjukkan kekuatannya ke dunia luar. Kebetulan aku memiliki minat untuk menguji hal-hal sedikit, melihat betapa lemahnya makhluk dunia luar sekarang, pahami ini dengan lebih baik. Anak muda klan Gagak Emas tersenyum. Jubah emasnya berkibar-kibar saat dia maju selangkah. Makhluk dari 9 surga 10 bumi, tolong maju, biarkan aku melihat bagaimana kultivasimu sebenarnya. Dia berkata, memandang rendah Si Hao dan Sanzang. Sanzang awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi orang ini ingin menguji kultivator dari 9 surga, ini menghasilkan senyum yang agak dalam di sudut bibirnya. Dia menatap Si Hao, karena dia tahu betapa biadabnya ras manusia muda ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melakukan kontak dengan makhluk immortal domain. Si Hao berjalan dengan ekspresi dingin, namun, wajahnya cukup halus dan cantik. Saat ini, rambut hitam beterbangan, membuat ekspresi muram dan tegas membawa perasaan transenden dan menyendiri. Begitu mudah. Laki-laki berjubah emas menyipitkan matanya, pupil emas menembakkan 2 garis cahaya seperti kilat. Matanya menyipit, menemukan bahwa usia Si Hao benar-benar muda, penampilan luarnya cocok dengan usianya yang sebenarnya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Kenyataannya, dia ingin mengambil tindakan beberapa waktu yang lalu, berharap untuk mengukur mereka lebih dari yang dilakukan pihak lain. Sekarang setelah ada kesempatan, dia secara alami tidak ingin melepaskannya. Aku juga bukan tipe orang yang suka menggertak orang lain. Satu pukulan di puncak Self-Severing Realm, jika kamu bisa menerimanya, maka kamu semua bisa pergi. Kata anak muda berjubah emas, menatap Si Hao. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Dia menatap Si Hao, bertanya seperti ini. Maksudnya adalah, jika dia tidak bisa menerimanya, maka mereka dapat mengubah kondisi, membuatnya terlihat semakin arogan, memandang rendah makhluk-makhluk dari alam bawah. Mengapa kamu tidak kembali dan meminjam harta tertinggi dari orang tuamu terlebih dahulu untuk melindungi dirimu sendiri? Kalau tidak, aku takut aku mungkin tidak sengaja menyakitimu. Si Hao secara alami juga marah. Ketika dia berbicara, meskipun dia tidak menunjukkan kemarahannya, dia tidak memberikan 1 inci pun. Apa katamu? Alis tajam anak muda klan Gagak Emas berdiri tegak, murid-murid surgawi melepaskan cahaya keemasan. Dia benar-benar marah. Seorang individu dari alam bawah benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Aku berkata, aku takut kamu mungkin terluka, dan kemudian pada saat itu, semua jenis gangguan akan diaduk, orang besar keluargamu mungkin datang mencariku untuk menyelesaikan masalah. Si Hao berbicara, tidak terlalu kasar atau terlalu lemah. Ini pertama kalinya seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Bagus. Aku benar-benar ingin melihat keterampilan seperti apa yang kamu miliki sehingga kamu berani bertindak gila ini. Jangan khawatir, jika aku benar-benar kalah atau terluka, orang-orang immortal domain tidak akan bertengkar dengan kamu tidak perlu khawatir. Kata anak muda klan Gagak Emas. Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku benar-benar merasa jauh lebih baik. Aku bahkan tidak perlu khawatir tentang keluarga besarmu yang menggangguku setelah aku menyakitimu. Juga, jika aku mengalahkan kamu, bisakah kita memasuki domain abadi? Si Hao bertanya. Di sisi lain, wajah anak-anak muda itu sangat jelek. Pria muda yang lembut dan cantik ini berbicara dengan acuh tak acuh, nada seperti itu benar-benar sulit untuk bertahan. Mereka biasanya tinggi di atas, sangat arogan, namun pada akhirnya,
orang di depan mata mereka ini sebenarnya bahkan lebih kurang ajar daripada mereka, penuh percaya diri, berbicara dengan cara yang santai, seolah-olah dia dapat dengan mudah melukai anak muda klan Gagak Emas. Di mata orang-orang ini benar-benar terlalu arogan. Datanglah! Shi Hao membuat gerakan isyarat, tampak semakin tidak sopan. Bertindak sembrono ini, bahkan memberi isyarat agar pihak lain datang, ini membuat pembuluh darah muncul di dahi pria berjubah emas itu. Menurut pendapat anak muda klan Gagak Emas, kultivator ras manusia ini benar-benar terlalu tidak terkendali. Siapa yang berani memandang rendah keturunan darah abadi? Masing-masing dari mereka memiliki bakat warping surga, darah abadi mengalir melalui tubuh mereka. Angin besar bergemuruh. Laki-laki berjubah emas itu berjalan, seolah-olah seekor burung ganas merentangkan sayapnya, turun dari atas, membawa gelombang angin kencang, bahkan membuat gunung-gunung besar akan terbang keluar. Anak muda berjubah emas ini hanya mengancam, jelas berjalan ke depan, tetapi seolah-olah sepasang surga mencapai sayap burung ganas sedang bergerak, akan menghancurkan gunung, sungai, dan semua hal. Sangat kuat? Shen Ming berkomentar. Buat perubahan kamu, kata anak muda klan Gagak Emas. Dia menatap Shi Hao, ekspresinya serius, pupilnya memancarkan cahaya ilahi, cahaya keemasan meretas seperti kilatan petir. Jin Yang, hati-hati, meskipun kamu menilai seseorang dari alam bawah, jangan bertindak sembarangan. Seseorang memperingatkan dari belakang. Namun, kata-kata ini penuh dengan kepercayaan diri yang berlebihan, rasa superioritas alami terhadap makhluk dari alam bawah. Meskipun itu adalah pengingat, orang masih bisa merasakan kesombongan. Hehe, Sanzang tertawa. Dia melihat hal-hal bermain keluar dari pinggir lapangan. Aku tahu apa yang pantas. Kekuatan immortal domain belum ditampilkan selama bertahun-tahun, mungkin makhluk dari dunia luar sudah lupa betapa kuatnya itu. Kami mengabaikan dunia di bawah ini, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memberitahu klan dari alam bawah bahwa martabat domain abadi tidak dapat diprovokasi, kata Jin Yang. Seekor gagak emas samar-samar muncul di belakangnya, jubahnya berkibar-kibar. Dia membawa aura yang menakutkan, seluruh tubuh melonjak dengan cahaya keemasan, seolah-olah api yang mengamuk sedang menyala. Setelah diperiksa lebih dekat, itu semua adalah simbol yang dibangun dari tatanan ilahi. Matahari besar muncul di belakangnya, bahkan lebih tinggi dari dirinya, mengelilinginya di dalam. Selain itu, ada teriakan Golden Crow yang terdengar, mengguncang langit. Di belakang, Shen Ming tergerak. Gagak emas ini benar-benar kuat. Di alam kultivasi yang dia ungkapkan, dia bisa dianggap sebagai sosok yang mengejutkan dunia. Shi Hao menghasilkan ekspresi serius, tidak berani ceroboh, menghadap ke sisi lain dengan serius. Meskipun domain abadi dan bahasa alam bawah berbeda, mereka masih bisa berkomunikasi melalui kehendak ilahi, mampu memahami niat pihak lain. Kultivasi yang ditampilkan gagak emas ini jelas cocok dengan apa yang ingin dia ekspresikan, cocok dengan puncak alam pemutus diri dari alam bawah. Kekuatan magis melonjak, mengejutkan dan mengintimidasi. Fluktuasi itu terlalu intens. Orang bisa melihat gelombang cairan seperti magma di sekitarnya, gelombang menghantam langit. Itu adalah kekuatan dao api, kemampuan ilahi bawaan klan gagak emas. Shi Hao menyerang, tidak ragu-ragu, segera melepaskan tinju. Itu terlihat sederhana, tetapi mengandung banyak jenis misteri yang mendalam, tidak ingin kalah karena kecerobohan. Mengubah kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, kekuatan satu kepalan tangan mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Dengan suara hong, tempat ini meletus dengan garis-garis cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Setiap garis cahaya ilahi adalah garis simbol hukum, di dalamnya simbol kunpeng dan teks tulang tinju reinkarnasi, semuanya terjalin bersama, kekuatan ilahi mengguncang dunia. Tanpa ragu, di bawah tinju ini, lupakan seorang ahli di level yang sama, bahkan seseorang di tahap akhir dari self-release realm tidak dapat menerimanya, kekuatannya terlalu besar. Namun, pemuda di sisi lain menghentikannya. Ini benar-benar mengejutkan. Lengan anak muda seperti Pangeran Golden Crow Clan terjalin, seluruh tubuh meletus dengan cahaya tak berujung, menampilkan kemampuan ilahi yang luar biasa yang mengguncang dunia. Domain abadi memiliki keberadaan yang tak terbayangkan yang berada di dalamnya, masing-masing dari mereka sangat kuat, sangat hebat. Ini terutama terjadi dengan darah leluhur yang mengalir di dalam tubuh mereka, menjadikan mereka keturunan abadi, yang bahkan lebih menakutkan. Jin Yang, meskipun apa yang dia tunjukkan adalah kekuatan magis di self-severing realm, itu jauh lebih kuat dari kekuatan kultivator self-release realm biasa. Sama seperti bagaimana Shi Hao bisa melawan yang kuat sebagai yang lemah, melintasi alam dan melawan para kultivator hebat alam pelepasan diri, anak muda klan gagak emas ini juga bisa mencapai ini. Rantai ilahi muncul satu demi satu, jatuh dari atas kepala Jin Yang, muncul di sekelilingnya. Ada ribuan dari mereka, semua hukum alam ini, bentuk awal tatanan dao abadi. Dia sangat ilahi, bermandikan cahaya api, mengendalikan ketertiban. Rantai ilahi itu melepaskan pancaran logam, menembak keluar, terbang ke Shi Hao. Ini sangat mengejutkan. Tidak hanya rantai ini melindunginya dengan kuat di dalam,
Mereka juga menyerang keluar, satu rantai ilahi satu jenis jejak, hukum yang menentang surga. Kitab suci alam abadi. Sanzang berkata pelan, menatap seperti kilat, memperhatikan dengan seksama. Jin yang secara alami tidak bertindak sembarangan, segera menampilkan teknik luar biasa yang tercatat dalam kitab suci kuno Dao abadi, mengukir banyak hukum pada bulu emasnya, membentuk rantai ilahi. Selain itu, ini menggunakan yang lembut untuk mengalahkan yang kaku, menggunakan rantai ilahi untuk mengikat jejak tinju ganas Shihao. Segel. Jin yang berteriak, semua simbol seperti rantai besi berkelap-kelip, cahaya ilahi ketertiban kusut tentang tinju Shihao, tidak hanya akan menyegel kemampuan ilahinya, tetapi juga ingin menekannya secara keseluruhan. Kitab suci Dao abadi, pengetahuan ekstrim yang tersimpan di dalamnya memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Makhluk-makhluk dengan darah abadi yang mengalir melalui mereka memiliki fondasi Dao yang mendalam, keterampilan yang mereka pelajari jauh melebihi imajinasi orang lain. Dapat dikatakan bahwa kitab suci, metode ajaib, dan lainnya jauh melampaui dunia luar. Serangan ini tampak seperti satu gerakan, tetapi sebenarnya membawa transformasi tanpa akhir. Ribuan rantai ilahi memiliki ribuan simbol di atasnya. Ini adalah kemampuan ilahi yang menakjubkan, yang dikenal sebagai teknik yang menakjubkan. Ekspresi Shihao serius. Dia jelas tidak akan memperlakukan individu ini sebagai makhluk normal. Tinjunya bersinar, bergerak dengan ganas. Pada saat ini, simbol reinkarnasi tubuhnya juga berkedip-kedip, aktif. Dia juga menemukan bahwa rantai ilahi pihak lain mengandung banyak makna mendalam dari klan yang berbeda, sangat menakutkan. Segera setelah itu, tinju Shihao bersinar, ratusan hingga ribuan garis cahaya ilahi keluar. Itu adalah hukum alam yang menyala, teks tulang yang muncul, melonjak dengan keras. Dengan simbol reinkarnasi sebagai akarnya, menggunakan ini untuk menyalakan kekuatan Kunpeng, membakar listrik kaisar petir. Teks tulang terjalin, beresonansi, melepaskan kekuatan ilahi yang luar biasa. Benar saja, teks tulang terbakar. Setelah terjalin, garis-garis cahaya yang menakjubkan dilepaskan, melepaskan diri dari pembatasan rantai ilahi, apalagi mematahkan beberapa dari mereka. Menyentuh waktu, Jin yang terkejut. Itu karena begitu seseorang memahami beberapa domain waktu, lawan jenis ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Tinju Shihao hancur, kekuatan magisnya, di alam kultivasi ini, bisa disebut tiada bandingnya. Serangan ini membuat ekspresi anak-anak immortal domain itu semua berubah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan anak muda alam bawah benar-benar menjadi menakutkan ini. Dalam kehampaan, bulu-bulu ilahi emas beterbangan. Beberapa jejak rantai ilahi menghilang, berubah menjadi bulu. Hujan cahaya keemasan tersebar, pemandangannya luar biasa dan indah. Kedua ahli muda itu sama-sama terguncang, kedua belah pihak mundur. Tanpa ragu, mengakhiri pertempuran dengan satu serangan seperti yang dikatakan Jin yang tidak mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Di belakang, peri merak putih, pemuda berbaju ungu, dan dua individu lainnya tergerak, mengungkapkan ekspresi aneh. Cahaya cemerlang berkedip-kedip di antara mata mereka. Hasil ini di luar prediksi mereka. Tidak bagus, apa yang kau sebut satu serangan tidak bisa menjatuhkan seseorang sepertiku dari alam bawah yang tercemar, seorang kultivator ras manusia. Mau mencoba beberapa kali lagi? Shihao bertanya dengan sangat riang. Haha, Jin yang tertawa, hanya saja, agak dingin. Setelah Shihao berbicara, dia dengan tegas mengangguk, apalagi mengambil tindakan. Di belakang, Shenming mengungkapkan ekspresi terkejut. Kulit ahli klan gagak emas ini jelas tidak tipis, hati juga sangat ganas, tidak terikat oleh kata-katanya sendiri. Ini tegas, berkulit tebal dan berhati hitam, ini adalah orang yang kejam, membuat keputusan tegas untuk membuat Shihao terlihat buruk, membuatnya membayar harga dengan darah. Matahari emas besar melonjak, membakar langit, menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih dan lebih gemilang, di dalamnya ada burung ilahi emas yang menakutkan. Pada saat ini, ia mengeluarkan tangisan, mengguncang langit. Kemudian, matahari keemasan yang besar itu meledak, nyala api yang tak berujung meluap. Ribuan dan puluhan ribu simbol menutupi segalanya, membentuk burung abadi emas yang ganas. Itu besar luar biasa, membuka paruhnya ke arah Shihao. Proyeksi ajaib Golden Crow. Burung ganas ini benar-benar terlalu besar. Sayapnya bergerak melintasi alam semesta, hanya serangan biasa yang mampu merobohkan bulan. Setiap bulu emas sama beratnya dengan puncak gunung, sama panjangnya. Itu sebabnya ketika dia membuka mulutnya, dia akan menelan langit dan bumi. Shihao merasakan kekuatan hisab besar menguncinya, akan tersedot ke dalam mulut gagak emas. Seorang Kunpeng muncul di belakangnya tanpa ragu-ragu. Pada tubuhnya yang kuat dan cemerlang, banyak pola hitam muncul, sayapnya menyebar di langit, bulu-bulunya berantakan, kekuatan ilahi tak terbatas, bulu-bulu menutupi langit. Dua burung ganas yang menakutkan menabrak satu sama lain, melepaskan suara yang membelah langit. Ini bukan bentrokan tubuh dua ahli muda, melainkan proyeksi wajah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan, darah burung abadi berhamburan,
serta bulu-bulu raksasa berkibar. Tempat ini tercabik-cabik, hancur, menakutkan tak tertandingi. Alam yang lebih rendah juga dapat mendorong tingkat individu yang luar biasa ini. Dia sangat muda, bagaimana dia dengan cepat tumbuh ke levelnya hari ini di tanah miskin yang tidak memiliki energi esensi? Mata peri merak putih berbinar, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Tampilan Shi Hao membuat semua anak muda domain abadi itu terkejut. Masih belum cukup, masih belum bisa menaklukkanku. Mungkin luangkan waktu sejenak untuk berpikir apakah kamu memiliki seni ekstrim terbatas lainnya? Shi Hao berbicara, ekspresinya masih agak tenang. Namun, di telinga Jin Yang, ini tidak diragukan lagi seperti menambahkan minyak ke api, memicu semangat juang dan kemarahannya. Dong! Seolah-olah gunung ilahi prasejarah sedang bergeser, mengguncang langit dan bumi. Sebuah gunung berapi muncul di atas Jin Yang. Warnanya coklat keabu-abuan, raksasa yang tak tertandingi, penampilan sederhana dan tanpa hiasan membawa aura menakutkan. Gunung berapi terbelah, garis demi garis magma mengalir keluar. Proyeksi gunung berapi purba yang bisa membakar keabadian sejati. Bahkan anak-anak Immortal Domain mengungkapkan ekspresi takjub. Jin yang sebenarnya langsung menggunakan jurus ini. Lengan Shi Hao bergerak, seberkas cahaya jernih mengalir keluar dari tubuhnya. Lautan reinkarnasi bersinar, tiba-tiba meletus, melepaskan kekuatan, tubuhnya sebagai benih. Pada saat ini, gunung berapi dan cahaya jernih pecah bersama, melepaskan kekuatan tak berujung, benar-benar menenggelamkan tempat ini. Kekuatan ilahi tidak terbatas, menjangkau jauh ke kejauhan. Pada akhirnya, kedua belah pihak berdiri saling berhadapan. Shi Hao memiliki beberapa bulu emas berlumuran darah di antara jari-jarinya, masih agak tenang, berkata, masih tidak bagus. Lagi, ini membuat semua orang terkejut. Kultivator muda klan Gagak Emas terluka, malah terluka oleh makhluk alam bawah. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Namun, Shi Hao tidak bertindak sembarangan, hanya dia yang tahu pertempuran sengit seperti apa yang baru saja terjadi. Meskipun setiap kali, itu hanya satu pukulan, itu lebih besar dari ratusan atau ribuan gerakan, sangat berbahaya. Ini adalah keturunan dengan darah abadi yang mengalir melalui nadinya, memang menakutkan, sosok yang berbahaya. Seni pembakaran abadi surga menelan. Jin yang meraung. Seluruh tubuhnya meletus dengan garis-garis cahaya keemasan. Bulu emas melayang satu demi satu, berlumuran darah. Dia melepaskan niat membunuh, sekarang menampilkan teknik menakjubkan yang dibatasi. Shi Hao ingin menggunakan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao untuk mendukung beberapa jenis teknik berharga, melakukan satu pertukaran terakhir. Namun, pada saat ini, dia berhenti, karena teks tulang makhluk tertinggi ketiga berkedip di dalam tubuhnya, darah di dadanya dan pancaran keduanya melonjak. Jelas bahwa teks tulang di dalam tubuhnya dirangsang oleh tekanan eksternal, akan aktif dengan sendirinya sekali lagi. Selain itu, dengan jarinya sebagai pedang, dia langsung menusuk keluar, tidak meluangkan waktu untuk mengisi daya, secara langsung melepaskan surga yang mencapai cahaya. Cahaya abadi berkedip, darah emas memercik tinggi ke udara. Darah emas. Itu sangat mencolok, melesat tinggi ke langit, membentuk bentangan besar. Setiap tetesnya begitu mencolok, seolah-olah emas dicairkan dan dituangkan ke langit. Ini adalah darah gagak emas. Yang disebut gagak emas memiliki 3 kaki, seekor burung gagak yang memiliki bulu seperti emas. Garis keturunan leluhurnya dikenal sebagai burung abadi bawaan, kekuatannya tak tertandingi. Jin Yang terluka. Orang-orang di dalam gerbang abadi terkejut, tidak pernah berharap melihat darah gagak emas terciprat ke langit. Anak muda klan Gagak Emas terluka parah. Orang harus memahami bahwa Heaven Swallowing Immortal Burning Art adalah teknik Dao abadi yang terkenal, kekuatannya hebat. Setelah digunakan, 4 lautan akan terbakar, langit tertutup cahaya yang berapi-api, suhu yang begitu tinggi sehingga bisa memurnikan keabadian sejati sampai mati. Itu seperti namanya diklaim, tidak dibuat-buat, dikenal sebagai salah satu seni ekstrim. Namun, Jin yang kalah, sangat menderita. Orang bisa melihat darah menetes dari bahunya, luka mengerikan muncul yang bahkan memperlihatkan tulang emas, bahunya hampir putus. Bukannya Heaven Swallowing Immortal Burning Art tidak cukup kuat, tetapi itu terputus. Jin yang tidak punya waktu untuk menampilkannya sepenuhnya. Orang alam bawah ini sangat tangguh, kata anak muda dengan baju besi ungu emas. Kabut yang menutupi wajahnya menghilang, mengungkapkan penampilan aslinya. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, memberinya semacam aura heroik yang mengintimidasi. Jin yang sebenarnya hampir terbunuh. Lukanya sangat panjang, darah menetes, itu benar-benar mengerikan. Anak muda domain abadi yang mulia sebenarnya dalam keadaan defensif. Peri merak putih menghasilkan botol batu giok, di dalamnya setetes cairan manis seperti embun. Itu adalah warna hijau samar, berkilau dan bersinar, memiliki jin yang mengoleskannya di atas luka-lukanya. Namun, dia menolak. Jin yang berdiri di tempatnya, dengan dingin menatap Shi Hao. Api emas membakar di dalam pupilnya, apalagi keluar dari matanya, membakar kehampaan. Adegan ini sangat menakutkan,
dunia bahkan bergetar. Di belakangnya, seekor gagak emas raksasa muncul, mengangkat kepalanya dan mengaum. Itu tidak seperti burung abadi, melainkan seperti binatang buas yang mengguncang dunia. Jin yang merasa agak sulit untuk memahami bagaimana pemuda di hadapannya ini tiba-tiba meledak dengan kekejaman yang mengerikan. Pada saat itu, dia benar-benar melepaskan kekuatan magis yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru saja, ketika dia mengaktifkan Heaven Swallowing Immortal Burning Art, dia masih dalam fase pengisian, tetapi pihak lain langsung menunjukkan kekuatan magis yang mengerikan. Ini tidak cocok dengan alasan normal. Itu karena kekuatannya terlalu besar. Semakin besar kekuatan destruktif, semakin kecil kemungkinan itu bisa diaktifkan secara instan. Harus ada proses aktivasi, perlu mentransfer semua keterampilan Dao seseorang. Seperti jenis peningkatan kekuatan seseorang beberapa kali, dan kemudian meletus dalam satu saat untuk mengalahkan musuh, siapapun akan menjadi ngeri saat melihat ini. Bagi musuh, ini benar-benar situasi putus asa. Bagi Jin yang untuk dapat bertahan hidup benar-benar sebuah keajaiban. Ketika serangan musuh tiba, kekuatannya meningkat pesat, sangat menakutkan. Seolah-olah beberapa individu mengerahkan kekuatan bersama. Jika ini bukan langkah yang fatal, maka itu sangat dekat. Ini terutama terjadi ketika semua ini terjadi dalam sekejap. Jadi ini ahli muda top dari alam bawah? Kamu memang cukup kuat, cukup luar biasa. Aku akui bahwa aku benar-benar meremehkan kamu. Jin yang berbicara. Dia sedang berpikir, menilai Shi Hao. Dia membuka mata surgawi gagak emasnya. Sebuah mata vertikal muncul di antara alisnya, ketika dibuka dan ditutup, cahaya ilahi berkedip, cahaya keemasan melonjak. Kamu seharusnya menjadi manusia muda terkuat di alam bawah, kan? Jin yang bertanya. Dia punya alasan untuk mempercayai ini. Tidak mungkin ada manusia acak yang bisa membunuhnya. Kamu terlalu banyak berpikir, ada beberapa ahli di alam bawah, aku belum menemukan semuanya. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Shi Hao sangat rendah hati, tetapi pada kenyataannya, itu dengan sengaja merobohkan sisi lain. Jin yang tertawa, membawa niat dingin, serta gelombang niat membunuh. Dia tidak mengakui bahwa dia benar-benar dikalahkan. Seni pembakaran abadi surga menelan itu bahkan tidak ditampilkan, jadi bagaimana dia bisa menerima ini? Shi Hao menatapnya dan berkata, metode apa lagi yang kamu miliki? Apakah kamu memiliki teknik abadi legendaris yang tiada tara? Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Dia tidak gila, tetapi benar-benar ingin mengukur dukungan domain abadi, melihat seberapa kuat mereka sebenarnya, teknik dan seni apa yang tidak diedarkan yang mereka miliki. Dia percaya bahwa dari ahli muda ini, dia bisa melihat sudut kecil dari skema yang lebih besar, sehingga memungkinkan dia untuk membuat beberapa penilaian komparatif. Saat ini, Shi Hao benar-benar tirani. Darah di dadanya bersinar, terbakar seperti matahari kecil, menghasilkan teks tulang yang padat. Dia bisa mentransfer kekuatannya sesuai keinginannya, bisa langsung melepaskan serangan lain. Gagak emas membakar surga. Jin yang meraung. Seluruh tubuhnya melonjak, seolah-olah akan meledak. Sedikit darah emas keluar dari kulitnya, membuatnya terlihat seperti dilempar dari emas. Dia takut Shi Hao akan melepaskan serangan mengejutkan dunia lagi, tidak mau memberinya kesempatan untuk menggunakan Heaven Swallowing Immortal Burning Art, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan darah esensi tubuhnya, langsung menyelesaikan serangan. Itu terlalu menakutkan. Darah Golden Crow dinyalakan, Heaven Swallowing Immortal Burning Art menunjukkan kekuatannya. Saat ini, langit terbakar, api yang mengamuk melonjak, seolah-olah itu benar-benar akan membakar dunia yang hebat ini. Ada desas-desus bahwa ada era ketika ahli paling kuat gagak emas membakar alam besar, menyalakan surga. Tidak diketahui berapa banyak ahli mengejutkan dunia yang terbunuh, menghancurkan dunia di bawah langit. Ini adalah bagian dari legenda Heaven Swallowing Immortal Burning Art, mengerikan tanpa akhir. Saat ini, legenda ilahi prasejarah itu sepertinya akan menjadi kenyataan, seolah-olah teknik ini akan mengkonfirmasinya. Cahaya berapi-api meluap, kubah langit terbelah, berubah menjadi magma. Untuk membakar semuanya, ini adalah seni pembakaran abadi surga menelan. Itu bahkan mengelilingi langit dan bumi, membakar dunia ini sendiri. Hanya saja, meskipun dia melepaskan serangan ini, Shi Hao menghentikannya. Di perutnya, laut reinkarnasi melonjak, semua jenis gerbang terbuka bersama, menghasilkan penghalang cahaya. Ini adalah bola yang memiliki kekuatan yin dan yang, serta jalinan petir, melindunginya di tengah. Bulat sempurna seolah-olah dibuat oleh surga, dunianya sendiri. Lautan reinkarnasi bersinar, aura hidup dan mati menyebar pada saat yang sama, memiliki kekuatan kebal terhadap semua metode. Ini hanya sesaat, tapi bagi Shi Hao, itu sudah cukup. Dia sangat mengalami berbagai bagian lain dari teknik menakjubkan pihak lain, kekuatan tak tertandingi dari teknik abadi. Dia mengambil risiko dengan tubuhnya sendiri, mencoba berbagai hal, berharap untuk melihat seberapa hebat teknik paling kuat dari domain abadi, apalagi merasakan kedalaman Dao dan bagian luar biasa dari pihak lain.
Segera setelah itu, Shi Hao meletus dengan kekuatan, masih merupakan serangan sederhana. Lengannya bersinar, jari seperti pisau, meretas begitu saja. Cahaya api yang memenuhi langit terbelah. Api yang bisa membakar langit, memurnikan alam kultivasi tertinggi, menyalakan roh abadi menjadi redup, diliputi oleh kekuatan misterius, secara bertahap padam. Menerobos teknik dengan kekuatan. Di kejauhan, peri merak putih dan yang lainnya tergerak, melihat metode Shi Hao. Berbagai kemampuan dan teknik divine, dihancurkan dengan kekuatan kasar. Ketika kekuatan besar sampai titik tertentu, bahkan teknik rahasia yang paling misterius pun dapat ditembus, semua metode dihancurkan. Kali ini, lengan jin yang diretas, hampir jatuh. Sepotong besar daging jatuh, sangat menakutkan. Ketika daging itu mendarat di tanah, itu segera berubah menjadi bagian dari gagak emas, bagian dari sayap. Bulu emas muncul, darah emas mengalir. Jelas bahwa serangan Shi Hao membawa teknik yang cukup, tidak membunuh lawan, melainkan hanya digunakan untuk memotong sepotong daging. Lagi pula, di domain abadi ini, jika dia benar-benar memberikan pukulan mematikan, dia percaya akan ada orang tua yang akan muncul. Pada saat itu akan menjadi bencana. Jin yang mengeluarkan raungan rendah. Rasa sakit adalah yang kedua, alasan utamanya adalah karena dia dikalahkan lagi. Dia tidak mau menerima hasil ini. Di belakang, sekelompok orang pertama kali terkejut, dan kemudian mereka tercengang, wajah mereka tercengang. Itu karena mereka menemukan bahwa gerakan pemuda itu halus, dengan cepat bergegas dan menyingkirkan potongan raksasa daging gagak emas itu. Setelah mengumpulkan darah emas dan melestarikan bulu emas lengkap, dia bahkan lebih efisien menangani daging itu. Lalu, dia menyimpannya, mengumpulkannya di dalam kantong. Kamu, jin yang sangat marah sehingga wajahnya jatuh. Apa niat pemuda ini? Ini benar-benar cara seorang pemburu bertindak. Apakah dia dipandang sebagai mangsa? Di domain abadi, siapa yang berani bertindak dengan cara yang tidak terkendali, memandang klan gagak emas sebagai makanan? Shi Hao menepuk dahinya, berkata, aku minta maaf, aku lupa, ini adalah alam abadi, bukan alam bawah. Kalian semua tidak tahu betapa tandusnya dunia luar, betapa kurang esensi spiritualnya, sumber daya terbatas. Ketika kita bertemu burung abadi dan binatang buas, jika ada beberapa keuntungan, kita pasti tidak akan menyia-nyiakan apapun. Aku bertindak karena kebiasaan, lupa bahwa ini bukan alam bawah. Apakah kamu masih menginginkannya? Apakah kamu ingin aku mengembalikannya? Jin yang membuka mulutnya, akan meledak dalam kemarahan, pembuluh darah akan muncul di dahinya, hanya saja, bisakah dia benar-benar membuka mulutnya untuk memintanya kembali? Tidak mungkin. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendengus dingin, wajahnya cekung. Aku tahu, dengan kemampuan pemulihan mengerikan klan gagak emasmu, lengan yang patah itu bisa langsung sembuh, apalagi cedera kecil seperti ini, kata Shi Hao. Dia tidak punya niat untuk mengembalikannya, tertawa tidak tulus saat dia berjalan. Di belakang, anak muda yang mengenakan baju besi ungu emas, peri merak putih, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Orang ini, benar-benar akan mengambil sepotong daging gagak emas? Dia memperlakukannya sebagai makanan, itu benar-benar sangat berani. Aku mengakui bahwa kamu kuat, tetapi setelah berperilaku begitu kejam di domain abadi aku, menunjukkan sifat biadab kamu, mempermalukan klan gagak emas aku ingin melawan kamu sampai akhir, kata Jin Yang. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menerimanya, masih merasa sangat cemberut. Dia ditekan lagi dan lagi oleh sisi lain, perasaan ini benar-benar terlalu mengerikan. Ini hanyalah makhluk dari alam yang lebih rendah, bahkan sebelumnya dipandang rendah olehnya. Namun pada akhirnya, dia kalah dari orang ini. Shi Hao tertawa. Dia tidak pernah melihat ke bawah di sisi lain, karena setelah bentrok beberapa kali, setiap gerakan lebih besar dari bentrokan besar yang menentukan lebih dari 1000 gerakan, sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan dan dia mungkin kehilangan nyawanya. Ini adalah individu yang kuat, gagak emas yang sangat kuat. Ketika gagak emas menangis, kaisar jatuh pada waktunya. Gagak emas meraung. Kali ini, auranya menjadi lebih menakutkan, energi darah emas tak berujung mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, menembak keluar, meletus dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, seolah-olah dunia kuno yang kabur sedang terbentuk, akan mengelilingi tempat ini. Golden Crow Born the Heavens, ini adalah salah satu bentuk dari Heaven Swallowing Immortal Burning Art, sebuah gerakan pembunuhan. Sementara itu sekarang, apa yang disebut Emperor's Fall in Time, adalah teknik rahasia terbatas, metode kuno yang tak tertandingi yang sangat kuat dan tak tertandingi. Ada desas-desus bahwa di zaman yang tidak diketahui itu, ada kaisar yang jatuh, disertai dengan tangisan gagak emas, tangisan kesedihan dan kesedihan memenuhi langit dan bumi. Dalam keadaan linglung, tempat ini menjadi tidak jelas, dunia menjadi redup, seolah-olah mereka kembali ke masa itu. Teknik ini sangat menakutkan, menimbulkan ancaman baginya. Dia harus melawannya, menghadapinya dengan serius. Jin Yang, berhenti.
Tepat pada saat ini, suara pria paruh baya terdengar dari kejauhan. Selain itu, seberkas cahaya mengalir deras, menembus alam kuno ini, menetralkan adegan tidak teratur, Emperor's Fall in Time. Paman! Jin yang berteriak. Keterampilan Daomu kurang, tidak dapat mendukung, Emperor's Fall in Time, sama sekali, mengaktifkannya secara paksa akan membahayakan dirimu sendiri. Terima saja kehilanganmu. Suara pria paruh baya itu terdengar. Pertempuran besar pertama ini berakhir begitu saja. Pria paruh baya itu pergi ke kejauhan, tidak datang.